95, maka katakanlah benarlah Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Nggak ada di situ dikatakan sunat. Ya nggak ada kan, saya udah bilang memang nggak ada. Dalam Gimana sih? Al-Quran tidak ada, Bang. Orang dalam Al-Quran, abang mau cari dari surah. Ya udah, dari surah yang pertama sampai yang 114 nggak bakalan ada kata sunat. Ya udah, makanya saya tanya kenapa kalian sunat? Nah, Ya carikan karena yang diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Mana Mila Ibrahim? Mana Mila Ibrahimnya mana? Bang, saya minta abang carikan di dalam Enggak, saya Al-Quran mau itu. tanya mana Mila Carikan, Ibrahimnya ada nggak mana? Nabi Musa bersunat? Saya Coba carikan tanya ayatnya. mana Mila Ibrahim? Tadi kan udah dibilang itu. Mana Imran Mila 95. Ibrahimnya mana di dalamnya Kami dikatakan diperintahkan sunat? untuk mengikuti agama Ibrahim kan? Paham Itulah. nggak Anda? Coba dulu tunjukkan sama saya mana agama Ibrahim, coba. Astagfirullah, memanglah. An-Nahl 1, 2, 3 juga ada. Sabar dulu. Coba tunjukkan sama saya Ya ayatnya. sabar dulu. Nah. Kita cari dulu ayatnya. Baca coba, Bakara 136. Jangan lari kok ya, kalau ditanya balik. dulu kalau mau bertanya baik-baik. Dari Tanya kok tadi baik-baik. Sabar. Yang lain sabar. Nanti kesannya keroyokan jadinya. Baca tuh Al-Baqarah 136 juga. Al-Baqarah juga ada 135. Al-Baqarah 135, 136 tuh baca. 135. Al-Baqarah 135. Oke, bentar. kau aja nih selesai, nunggu belum dapat. bentar-bentar, orang nak nyari kau nggak bisa nunggu. Sabar. 135. Mamat Dan tegang mereka lihat berkata, bocil. jadilah kamu penganut Yahudi dan Nasrani, percaya kamu mendapat Ya, Rika petunjuk, itu, nah, tetapi Rika, kamu agama Rika, jangan Ibrahim. ngomongin Yang saya tanya, agamanya Ibrahim itu di mana dituliskan peraturannya sunat? Itu yang saya tanya. Tidak ada di sana Ya udah, dituliskan. kenapa Tunggu, kalian sabar, sunat? tunggu. Diam Kenapa dulu. kalian Yang lain diam sunat? dulu. Udah. Diam dulu kamu. Yang lain diam dulu, yang lain diam. Agama Ibrahim itu di sana kan dituliskan agama Ibrahim yang lurus. Kami diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim. Saya Ya, tanya sunat, bukan lurus. Tunggu dulu penjelasannya. Tunggu dulu, sabar. Ini kan perintah Allah, ya kan? Di mana ini tertulisnya? Di dalam Al-Qur'an ya, Al-Baqarah 135, ya kan? Kemudian Ali Imran 95, ya. Kemudian An-Nisa 125 juga. Di sana kami diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Nah, untuk keterangannya, apa itu agama Ibrahim, Nabi Ibrahim, milah Ibrahim itu apa? Keterangannya itu dijelaskan di dalam hadis oleh Nabi Muhammad, gitu loh. Saya tanya samamu sekarang, hadis itu ditulis tahun berapa? Apa penulisnya itu Muhammad? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Hadis itu dituliskan setelah Nabi tidak ada. Karena pada saat di zamannya Nabi memang dilarang untuk menuliskan Ya hadis. udah, berarti Dilarang nggak untuk ada. menuliskan Berarti apapun udah selain karang-karang. Al-Quran. Assalamualaikum Bunda. Kok kamu yang Memangnya, ngotot? enggak, abang yang bertanya nih memang sunat. Kamu sunat ya? Iya, kamu sunat nggak? Kamu sunat nggak? Sementara Yesus mengikut milah Ibrahim loh. Ini sunat nggak? Yesus sunat loh. Bunda Edel, itu nah. Muhammad sunat atau enggak? Waalaikumsalam kan tadi jawab. Mana Muhammad sunat? Coba dulu ayatnya. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak selesai ini nggak selesai. Ya kau itu nggak bakalan mau Nggak menerima mana jawaban Muhammad kami. sunat. Kau paham nggak Ya. sih? Ini itu. Coba memang tunjukkan basic ayatnya. ilmu. Saya mengejar ini, kalian ngejar-ngejar bahasa. Mau Kita kau tahu, kejar kita juga bahasa nggak Indonesia, ada, saya kan udah dijelasin nggak ada. Kau memang Ya. ngotot loh. Mana Muhammad sunat? Muhammad Itu ada di dalam hadis. Semua perjalanan Nabi. Tahun berapa? Semua perjalanan Nabi dijelaskan di dalam hadis di Sirah Nabawiyah ya. Kamu memang nggak Hadis mau tertua tahun menerima berapa? jawaban kami. Jadi kami nggak perlu. Kau mau terima atau tidak terserah kamu ya. Dasar kau penyesat, pengikut
Kau anjing, mulut kau itu. Anjing, biar kau tahu. Binatang kau. Bang ikut babi kalian biar tahu ya. Itu yang kau makan kok, itu makananmu loh. Kau makan itu. Kami nggak pernah makan barang itu, bodoh. Oh, botol lagi jadi orang. Dia yang makan kok, dia sebut-sebut makanannya di sini. Allah, kau sudah dapat Tenang, sabar teman, sabar. Ya, udah ada. Kenapa kau makan? Kenapa kau sumpahi makananmu Sabar. Bun, Jangan ada sumpahi makanannya, Bang Bunda. Juma, Bun. Iya, tahu. Sabar dulu. Bawa. Tapi aku turun lah, menggigil Masya aku. Allah. Sabar. nggak masalah. Tak kuat aku jantung kurma dia tak dat. Sabar. Tenang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian. Tadi manusia berkulup dinaikkan lagi dong. Iya bang. iya, Dibilangin iya, Bang ngeyel Juma. dia bang. Tak ada dia lagi. Murid naik dong. Murid. Ini ada Naik. gurunda kami, silakan. Murid naik lagi dong. 100, silakan naik lagi. Oh, si cepet itu ya. Iya. Akunya 2 di bawah itu. Tuh, Iya. mimpi apa Tantrum malamnya? dia. Satu lagi sama Bung Juma. Tantrum dia itu udah 2 kali dia gitu, Bun. Tantrum terus. Iya. Murid, ini jika kamu mau bertanya lebih jelas, ini ada gurunda kami. Kalau kamu mau betul-betul belajar bahasa agama Islam ya. Ya, silakan. Bang Zuma. Pengikut Paulus naik yuk. Ya. Yang pada intinya terkait dengan millah itu adalah jalan. Yesus jalan lurus, Nabi Abraham jalan lurus, Nabi Muhammad jalan lurus. Salah satu tanda ajaran dari Tuhan itu adalah bersunat. Alhamdulillah, terlepas dari kaidah apapun yang kemudian dibenci oleh orang-orang Kristen, umat Islam bersunat, Yesus pun bersunat. Mau kalian tidak mengerti tentang Al-Quran, mau kalian tidak mau paham tentang hadits, EGP itu bukan tugas kami. Yang ada sekarang faktanya adalah kami bersunat. Bani Ishak bersunat, Bani Ismail bersunat. Kristen tidak bersunat. Sedangkan di dalam kitab yang Anda genggam, orang yang tidak bersunat kulub tidak boleh masuk surga. Orang yang tidak bersunat kulub tidak boleh masuk ke bait suci. Orang yang tidak bersunat kulub tidak boleh masuk ke kota Yerusalem. Cocoknya kalian itu ke neraka memang. Karena di dalam Wahyu 21 nomor 27, haram hukumnya orang yang tame, orang najis masuk ke dalam surga. Nah, kalian mau kemana? Kulub kalian itu mau dibawa kemana kulub kalian? Ya, silakan bang. Oh, enggak Gurunda, ini ada yang baru masuk, Bang Halil. Di mute aja supaya enggak ada noise, Bang Halil. Iya. Ya. Ya, silakan. Bang Zuma Saya tambahkan sahabat ya, Iya. satu ayat Al-Quran terkait dengan ini ya, boleh ya? Ya, silakan Bang. Masya Allah. Alhamdulillah di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa izi batala Ibrahimu rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min zurriyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dikabarkan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai nabiku, ingatlah ketika kakekmu Ibrahim aku uji dengan beberapa ketetapan-ketetapan, lalu kakekmu Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Kakekmu. Lalu Allah berfirman kepada kakekmu, sesungguhnya aku menjadikan engkau wahai kakeknya Nabi Muhammad sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Dan kakekmu pun menjawabku, wahai Nabi Muhammad,
dan juga dari anak cucuku, wahai Tuhanku. Maka aku Tuhannya nabi kakekmu berfirman kepada kakekmu, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Orang Kristen zalim, disuruh bersunat tak bersunat. Rasul Muhammad SAW diberitakan oleh Allah terkait dengan kakeknya yang lurus, inni ja'iluka linnasi imama, aku tunjuk kakekmu itu sebagai Ya Allah. Aku tunjuk kakekmu itu sebagai imam. Aku berikan kakekmu itu ketetapan hukum-hukum, dan kakekmu itu melaksanakannya dengan sempurna. Salah satu hukum yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim adalah bersunnat. Ada tidak orang Kristen yang mau membantai ini? Salah satu perintah Elohim, Allah, Eloa, Abraham, Ishak, Yakub adalah bersunnat. Ada Kristen yang bisa membantah? Tak akan mungkin, kecuali Kristen bahlul. Di dalam kitabnya orang Yahudi, perjanjian kekal itu adalah sunnat. Tidak boleh anda batalkan itu. Nah, Bani Ismail, Bani Ishak, di dalam Kejadian 21-23, Bani Ismail juga dijanjikan akan datangnya seorang parakletos untuk mereka. Nah, ini yang perlu saudara Kristen pahami, bahwa Nabi Ibrahim ditunjuk sebagai pemimpin untuk seluruh manusia, ditunjuk sebagai makhluk yang menerima amanat beberapa perintah dari Tuhan, dan beliau melaksanakannya dengan sempurna. Salah satu syariat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu adalah bersunnat. Nah, sedangkan kami umat Islam ini bukan pengikut Nabi Ibrahim. Kami umat Islam ini hanya beriman kepada Nabi Ibrahim. Kami umat Islam itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah sunat kekal di dalam Kejadian itu jual obat ya. Sabar bang, sabar dulu. Nanti anda tinggal tanggapi bang. Yang mana kita lihat nanti siapa yang jualan obat, anda atau saya. Salah satu Sabar dulu. Ini bukan di gereja bang. Ini bukan kumpulan orang-orang bersunat. Oke? Anda nggak suka anda turun. Tinggal ke gereja, colok pantat pendeta, cium jilat jarimu, udah selesai. Gak ada urusan kami. Saya hanya menyampaikan kepada sahabat-sahabat saya yang sudah paham ilmunya, tetapi mungkin masih lupa-lupa lagi. Ya, jadi di dalam kaidah Abraham memerintahkan bersunat kepada Ismail, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishak. Itu tak ada hubungannya dengan kami memang, betul. Karena yang diperintahkan bersunat di situ hanya keturunannya. Nah, keturunan Nabi Ibrahim salah satunya adalah Nabi kami. Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian memerintahkan kepada kami umatnya, salah satu fitrah dari umatku adalah bersunnat. Kami pengikutnya. Sami'na wa ta'ana. Kami mendengarkan beliau, kami mentaati beliau. Maka kami disunat. Kami bersunat bukan mengikuti kemudian perintah Tuhan kepada Abraham dan keturunannya, bukan. Kami bersunat karena kami pengikut Rasulullah. Nah, kami sebagai Islam memiliki dua kitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya perintah dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kami taat kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kami taat kepada Rasul, yaitu penjamaran Al-Quran, As-Sunnah, hadits. Hukum yang dimiliki oleh umat Islam itu sumbernya ada dua, Al-Quran, As-Sunnah, hadits. Sebagaimana Kristen, hukum yang dimiliki oleh Kristen itu banyak. Ada Lukas, ada Markus, ada Matius, ada Yohanes, ada Filipi, ada Kaliki, ada Kaluku, ada Pararang, ada Padalek, Galatia, dan seterusnya. Itu yang kalian punya. Hukum-hukum, sumber hukum-hukum kalian itu bukan satu kitab, banyak kitab. Dari Nabi Paulus aja memberikan kalian kitab 13. Orang yang tidak dikenal pun memberikan saudara kitab. Ibrani kita nggak tahu siapa penulisnya. Tak ada orang Kristen, pendeta, pastor yang botak kepalanya sekalipun tak tahu siapa penulis Ibrani. Dan kalian terima itu sebagai sumber hukum. Kan kasihan. Kalau Al-Quran, As-Sunnah, hadits, dan Al-Quran itu jelas. Sumber hukum Islam itu ada dua. Kalian tidak bisa bantah itu. Jadi kalau kami menggunakan hadits, hak kami. Tidak ada di Al-Quran, ada di hadits. Tidak ada di dalam hadits, ada di Al-Quran. Kenapa rupanya? Jadi kesimpulannya, sunnat di dalam Al-Quran itu jelas perintah langsung dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan apa?
salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku adalah aku lahir dalam keadaan bersunat. Untuk umatku, aku perintahkan mereka untuk fitrah. Salah satu syarat fitrah adalah mereka harus bersunat. Dah, selesai. Siapa saksi Nabi Muhammad SAW bersunat? Istrinya. Siapa istrinya yang bersaksi tentang itu? Hadis Tirmizi nomor 101 jelas mengatakan Siti Aisyah menyaksikan kalau suaminya bersunat. Pertanyaan kita yang sudah 500 tahun tidak pernah dijawab oleh Kristen adalah, dari mana Lukas tahu kalau Yesus itu bersunat? Nah, bahaya ini. Ini bahaya ini. Bahaya ini. Lukas memberitakan Yesus bersunat pada hari ke-8. Dari mana Lukas tahu? Siti Aisyah mengetahui bahwa suaminya bersunat. Kenapa? Dia suaminya, wajar. Lah kalau Lukas mengetahui Yesus bersunat itu dari mana? Bahaya Kristen. Sampai hari ini belum ada pendeta pastor yang mampu menjawab pertanyaan Bang Suma sejak dari Facebook. Udah hampir 20 tahun. Tidak ada pastor pendeta yang tahu. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus sudah bersunat? Apakah bertemu pada masa kecil? Atau bertemu pada masa remaja? Atau pada saat Yesus kemudian ditelanjangin sejenak sebelum disalib, Lukas hadir dan melihat nonotnya? Bahaya ini. Bahaya. Bahaya. Atau jangan-jangan Lukas, ini Kas. Sini. Nih, tengok. Sudah sunat Tuhanku. Mana tahu? Mana tahu? Ngintip, Ini masih tanda Paman, tanya. ngintip. Ini masih tanda tanya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tiket untuk saudara Kristen itu ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130. Inna Ibrahima kana ummatan kaniyatan. Itu jelas sekali dikatakan di dalam Al-Quran seperti itu. Jadi kalau sorry, bukan itu surah An-Nahl. Kalau dalam Al-Quran dikatakan di ayat 130 ya, teman-teman sering mendengarkan ini dari ustadz-ustadz kita. Di situ dikatakan wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang membenci ajaran sunnat, ajaran tauhid, ajaran kurban hewan hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Nah, tengoklah teman-teman. Al-Quran mengatakan itu. Orang yang membenci tauhid. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Sabar dulu. Kenal dari Doni. Orang yang membenci sunat, Ya, orang sabar yang dulu, membenci tauhid, orang yang membenci kurban hewan, itu hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Sekian kesimpulan saya, sahabat-sahabat sekalian. Ini adalah pukulan telak dari Islam, dari Al-Quran untuk Kristen, bahwa orang yang membenci ajaran Ibrahim satu Tuhan, kemudian bersunat kulub dan juga kurban hewan, itu adalah orang bodoh, kata Al-Quran. Nah, pertanyaan kita, saking bodohnya mereka nggak sanggup menjawab. Dari mana Lukas tahu kalau nonotnya Yesus sudah dipotong? Ya, saya kembalikan pada teman-teman Ngintip, sekalian. Paman. Silakan. Ngintip, Paman. Ngintip, Paman. Gurunda. Iya, silakan Bang Doni, silakan Bang Doni. Ya, izin Bang Juma. Bang Siap. Doni, silakan dibuka mute-nya. Atau hamba Allah. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam Semuanya warahmatullahi teman-temanku, wabarakatuh. saudara-saudaraku. Ya, Ini silakan Bang Zuma. ada yang mau disampaikan. Gurunda. Siap. Ini gimana Gurunda? Siapa namanya tuh? Si Logika ini. Iya. Nah ini Kenapa katanya dia, kan Bang? dia kan katanya Islam nih, mati-matian. Dia bela-bela katanya ngomong mati hidup kok, dia ngomongnya Islam. Tapi kemarin itu dia ngujat Nabi. Udah ngajar nggak itu? Hujat Nabi. Iya, ngujat Rasulullah itu. Beliau menghujat Rasulullah. Lah iya, katanya Rasulullah itu nggak ada guna katanya. Hah? Serius itu teman-teman? Lah iya. Astagfirullahaladzim. Ini bukan. Jadi aku masuklah di situ. Ini bukan Masuk, aku fitnah, pakai kan? Ada video kan, Bang? Ada video nggak? Di video nggak? Ada bukti, Bang? Direkam nggak? Itu teman aku yang ngerekam. Nanti aku pinta, nanti ku sebarkan dengan Bang Zuman ya, nanti. Iya. Oke. Astagfirullahaladzim. Nah, dia bilang kayak gini, Bang. Dia bilang kayak gini. Rasulullah itu katanya nggak pernah namanya tuh menikah katanya sama apa namanya tuh istri yang pertama itu.
Nah, terus itu Astagfirullahaladzim. Rasulullah itu nggak pernah yang namanya itu menjadi rasul. Nggak ada yang saksi menjadi saksi untuk Rasulullah itu menjadi rasul katanya. Kurang ajar nggak? Ya Rabbi. Jadi aku mau naiklah di situ. Ku hujat mati-matian. Kita bertemu, kutantang. Kutantang deh. Ketemu real kataku. Kau harus ketemu real sekarang sama aku. Di mana tempat kau kataku? Apakah kau di Medan? Apakah kau di Pekanbaru? Kutantang. Enggak, kalau ada bukti Bang, kalau ada bukti boleh dikirim. Iya, enggak. Jangan dibilang nanti kita fitnah di sini. Iya, aku nggak mau juga. Dia kan selalu mengolah-olah kata-kata kita nih. Iya. Nah, maksud aku itu mau ketemu dia. Nanti pintain dulu rekam itu, teman aku yang ngerekam itu. Iya. Aku nggak sempat. Aku tuh pas aku masuk dia langsung ngomong itu kan. Nggak sengaja juga. Itu di roomnya Oten. Dia lagi cerita-cerita gitu kan. Nah, waktu dia ada minta donasi itu. Mohon maaf ya, yang saya naikkan yang Kristen ya. Hamba Allah, Bang hamba Allah selesai ya, sudah ya. Ya lanjut. Iya, Aku kami ngomong itu izin. aja. Iya, siap. Terima kasih informasinya. Kami izin turunkan ya, Bang. Lanjut. Ya, Kami semuanya akan terima naikkan kasih. kawan-kawan. Terima kasih informasinya bang. Iya, terima kasih informasinya ya. Iya, bentar. Makasih ya semuanya, Iya, Brunda sama-sama. semuanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bang ya. Ya, silakan dikirim bisa ke Bang Handi atau Bang Zuma juga boleh silakan. Iya di puluh nanti ada 10 ya. Siap. Ya, terima kasih Bang, izin kami turunkan ya. Oke, silakan. Mau sholat juga aku. Siap. Ya. Itu kristal Bun, kristal. Kristal, selamat siang. Selamat siang kakak. Iya, Bang Kristal. Agamanya apa, Bang? Agamanya non muslim. Iya, Kristen atau apa? Banyak yang non muslim di sini disebut. Iya, boleh saya bertanya kak? Iya, silakan. Gimana menurut orang Islam itu tentang bentar deh abang ngomong. Gimana menurut Aduh, Kristen total. Bagus. Kristen total. Kak Nora. Mungkin jauhkan dulu dari anak-anak Bang. Bang Juma ya? Saya mau nanya sama Bang Juma ya. Iya, Iya, silakan. silakan bang. Gimana menurut Bang Juma tentang adanya non muslim di Indonesia ini? Bang Juma itu kan yang saya pelajari itu Bang. Iya. Saya kan keluarga kan ada juga yang Islam. Kadang-kadang kami kan kalau keluarga itu kan sering juga lah kalau udah ngumpul-ngumpul tuh biasa lah kami. Karena kakak juga udah masuk Islam kan. Siap. Gimana menurut Bang Juma mengenai non Muslim di Indonesia ini? Dan saya tahu bahwasanya di Muslim itu kan mengatakan orang non Muslim tuh ada terbagi berapa itu 2 kalau nggak salah ya. Nah menurut Bang Juma ini di Indonesia ini dia dikategorikan apa gitu? Kalau di orang Islam itu kan menganggap non Muslim itu kan kafir kan. Nah menurut Bang Juma itu dikategorikan apa di Indonesia ini Bang? Kalau di Indonesia itu masih terbagi 2 bang. Ya, saudara-saudara Kristen ini menjadi 2. Ada yang kemudian harbi, ada juga kemudian yang zimmi. Secara garis besar, di Indonesia ini ada kafir harbi seperti Sofiatul, si CP, kemudian Kiamat, lalu kemudian siapa lagi yang sering-sering menghina, menghujat dan memerangi Islam? Raja Debat. Ya, Raja Debat, si Halilintar, Bom-bom, itu termasuk kafir harbi. Sedangkan kafir zimmi
adalah mereka yang hidup dengan kami umat Islam di dalam kedaulatan negeri yang kita cintai ini dengan saling menghargai satu sama lain. Ya betul, termasuk Lina Wijaya itu Harbi, itu kafir Harbi. Jadi di Indonesia ini ada dua kelompok, ya. Lalu kemudian dua kelompok ini menyatu di dalam kaidah kafir muahid. Kafir yang kemudian mengikat perjanjian untuk bersatu. Kami putra dan putri Indonesia bersatu, berbangsa, berbahasa, bertanah air dan seterusnya. Itu masuk dalam kelompok itu. Lalu kemudian kelompok-kelompok Harbi ini melakukan pendekatan kepada kaum munafikun, memanfaatkan kaum munafik untuk menjadi bagian dari senjata atau amunisi untuk menyerang umat Islam. Itu fakta real. Jadi kalau saudara bertanya di Indonesia ini ada berapa kelompok kafir menurut pandangan Islam, itu ada dua. Kafir Harbi, semisal Lina Wijaya, semisal Bom-Bom, kemudian Saifuddin Ibrahim, Kiamat, si CP, Halilintar, itu kafir Harbi. Yang zimmi itu yang lain, kayak adik angkat saya, kakang saya itu zimmi. Mereka tetap menjalin hubungan baik terhadap kami umat Islam. Seperti itu, Bang. Ya, Edis termasuk Harbi itu. Itu gimana? Berarti harus dipilah-pilah juga ya. Iya, sebenarnya Islam itu tak ada musuh. Kami di Islam itu tak ada musuh. Yang ada orang Islam yang memusuhi Islam. Tugas kami hanya menyampaikan. Tugas kami hanya mengingatkan saja. Sedangkan orang di luar Islam itu sibuk untuk menghancurkan akidah umat Islam. Contoh, kami umat Islam itu tidak pernah kemudian menjelekkan saja. Tidak ada disiplin ilmu di Islam itu yang menjelek-jelekkan kemudian agama lain. Tak ada. Tak ada di Islam itu menjelek-jelekkan sembahan agama di luar Islam. Tak ada. Nah, apa yang kami lakukan, adanya api ini berdiri dibentuk untuk membentengi akidah umat dari serangan kafir Harbi. Kafir Harbi itu menyerang, seperti misalnya adanya sekolah tinggi teologi yang menyerang-nyerang akidah umat Islam, menistakan akidah umat Islam. Itu kafir Harbi itu. Itu kafir Harbi, kafir yang menyerang Islam. Kami bertahan. Jadi kalau di Indonesia ini semuanya kafir zimmi, tidak mungkin kami kemudian melakukan perlawanan. Tidak mungkin. Itu apa? Itu Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi karena adanya kafir Harbi ini, maka kami tampil di TikTok, di YouTube, di Facebook untuk membela akidah kami. Seperti itu, Bang. Dan Kristen harus buka mata. Kristen di Indonesia ini harus buka diri mengakui itu, bahwa ini terjadi dikarenakan Kristen yang mencari masalah. Contoh, lembaga pencetak buku yang dianggap suci oleh orang Kristen, di dalamnya menjadi Allah Tuhan umat Islam itu menjadi olok-olokan yang luar biasa, digunakan secara tidak pada tempatnya. Yang kedua, misionaris tersebar kemana-mana untuk memurtadkan umat Islam. Yang ketiga, sekolah tinggi teologi di mana-mana terciduk, terbukti melakukan penistaan terhadap umat Islam. Kurikulumnya kita lihat bagaimana mereka belajar Islamologi dengan menistakan ajaran agama Islam. Itu yang terjadi. Seperti itu, Bang. Jadi andai saja tidak ada kafir Harbi, maka kami sebagai umat Islam tidak akan tampil sebagai apologet Islam seperti yang sekarang ini. Itu, Bang. Berarti kalau apologet Kristen itu kafir Harbi ya, Bang ya. Nah, apologet Kristen itu kenapa dikatakan kafir Harbi? Karena mereka tidak mengajarkan kekristenan secara lurus. Mereka tidak mengajarkan secara lurus. Mereka menyerang agama Islam, menyerang Nabi Muhammad, menyerang Allah Tuhan kami. Dan bagaimana mungkin kemudian Kristen ketika berapologet bisa dikatakan lurus, sedangkan senjata yang mereka gunakan yaitu Bible, di situ ada istilah-istilah Al-Quran yang sudah diplesetkan untuk mereka gunakan.
Jadi bagaimana mungkin? Mau lurusnya kayak mana? Orang yang disebut lurus ketika memperjuangkan istilah Islam itu dikeluarkan dari kitab sucinya, itu baru lurus. Seperti Pendeta Yakub Sulustio, itu lurus itu. Karena tidak lagi menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Pendeta Yonatan siapa gitu, itu yang lurus. Tapi kalau yang ada sekarang ini, coba kayak Mikana menggunakan jilbab, selalu menulis Yesus adalah Allah. Allah di situ satu-satunya yang dirujuk adalah Tuhannya umat Islam, bukan yang lain. Karena tidak ada tradisi lisan dan tradisi tulisan di dalam asal-usul agama Kristen mengenal kata Allah. Tidak ada, kecuali di Indonesia. Berarti rujukannya kepada Tuhannya umat Islam. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara, buka Bible sekarang. Teman-teman muslim juga buka sekarang. Di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Coba Anda baca. Apa ndak miris hati kita itu? Apa ndak miris hati kita membaca dalil itu? Miris. Kenapa? Karena dikatakan Allah mengosongkan diri, lalu mengambil wujud manusia. Bukan hanya sampai di situ, Allah diceritakan mati, dibunuh oleh manusia. Ini penistaan yang sangat luar biasa. Penistaan. Nah, ini yang dipakai oleh apologet Kristen. Berarti sama dengan dia sadar menghinakan umat Islam. Harusnya sebelum berapologet, ya, membuang semua istilah Al-Quran di dalam Bible, supaya apologet Kristen itu betul-betul lurus di dalam menyampaikan pemberitaan Bible. Itu bang. Selama mereka masih menggunakan Bible buatan Indonesia, buatan Lai, selama itu juga dia menista Islam. Orang-orang Islam itu nggak sadar karena mereka nggak pernah belajar Bible. Tapi kami apologet, kami ngerti, kami paham betul Bible itu. Coba Anda baca Markus 1 nomor 1. Itu penistaan kepada Tuhan kami. Penistaan yang sangat luar biasa penghinaannya. Kita bacakan Markus 1 dulu. Anda coba lihat di sana apa yang tertulis oleh lembaga Bible. Di situ jelas dikatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ini penistaan. Sedangkan kata anak Allah di manuskrip tertua, Sinaiticus dan Vatikanus, itu tak ada kata itu, tak ada. Tidak ada. Kata Allah itu penambahan. Yang ada berujung pada kalimat Kristus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, titik. Tak ada lagi penambahan anak Allah. Tapi karena di Indonesia ini penyembah Allah, maka Bible menuliskan anak Allah. Apa tujuannya? Kemudian original teksnya pun tidak ada mengatakan Injil. Tak ada. Di situ dikatakan Evangelion. Evangelion itu artinya kabar gembira. Inilah permulaan kabar gembira tentang Yesus Kristus. Itu yang harusnya. Tapi lagi-lagi diambil kata Quran di dalamnya, yaitu Injil. Jadi bagaimana kira-kira ini apologet Kristen mau lurus kalau masih menggunakan senjata yang memang sudah error dari sana, bang? Silakan. Silakan Bang Kristal. Berarti kitab Kristen ini bukan Injil, maksud abang begitu? Yes, bukan Injil. Kabar gembira atau kabar sukacita atau kabar bahagia. Tentang apa? Tentang cerita orang-orang yang ada menyaksikan keadaan sosok Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Jadi cerita-cerita yang dikumpulkan kemudian menjadi kabar gembira kepada saudara-saudara Kristen, tapi bukan menjadi sumber utama dari pengajaran Nabi Isa. Bukan. Karena yang datang kepada Bani Israel itu namanya Iso, Yesua, Isa. Nama Yesus ini nanti di luar baru disebut Yesus. Jesus, Isus, atau Yesus disebut di Indonesia. Sedangkan yang datang kepada Bani Israel Iso, Yesua, Isa. Yesus itu tokoh yang dibuat kemudian oleh penulis Bible.
perjanjian baru yang dituliskan puluhan tahun setelah Nabi Isa tak ada di bumi. Seperti itu, Bang. Kalaulah memang berbeda, Bang, kenapa juga orang Muslim itu mengkait-kaitkan tentang Nabi Isa itu? Itu juga yang saya bingungkan juga begitu. Sebenarnya begini, Bung. Kalau kita berbicara mengenai mengait-ngaitkan, Al-Quran surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa Nabi kami Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel. Apa yang disampaikan oleh Nabi kami di tengah-tengah Bani Israel? Al-Quran surah As-Saffat ayat 6. Wa iskala Isa bin Maryam ya Bani Israel ini Rasul. Ini Rasul. Yang berkata Rasul adalah Nabi Isa. Ada enggak Yesus pernah berkata Rasul? Tak pernah Yesus berkata Rasul. Yang berkata Rasul adalah Nabi Isa. Coba, jangankan Yesus, Paulus pun Anda bilang Rasul. Lukas pun Anda sebut Rasul. Sedangkan titel Rasul itu adalah titel yang dinisbahkan, yang diberikan gelar kepada Nabi Isa. Siapa yang meniru dan siapa yang mengikuti dan siapa yang mencoba untuk mengklaim? Dari mana Kristen mendapatkan kata Rasul? Sedangkan kata Rasul itu adalah titelnya Yesus. Titelnya Nabi Isa. Mana dalilnya? Al-Quran sudah menorehkan dari 1400 tahun silam. Ini Rasul. Aku ini adalah Rasul Allah. Tuh, Al-Quran surah As-Saffat ayat bukan As-Saffat, As-Saff ayat ke-6. Maaf teman-teman, Al-Quran surah As-Saff ayat ke-6. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasulullah. Tuh, Nabi Isa. Berarti ketika Anda mengambil kata Rasul, Andalah yang menyamakan Yesus dengan Nabi kami Isa, bukan kami. Kami tidak pernah menyebut Isa Tuhan. Tuhan Isa alaihissalam, tak ada. Kami tidak mengikuti Yesus. Yesus Anda sebut Tuhan, kami menyebut Isa Rasul. Nah, sekarang berpindah ke dalam Bible, yang ada adalah kata Rasul. Berarti kalianlah yang menyamakan Nabi Isa. Ingat itu. Al-Quran datang ke Indonesia, ke Nusantara ini abad ke-8. Bible masuk ke Nusantara ini abad ke-16. Masuknya Al-Quran ke dalam Nusantara ini tidak mengambil kata Yesus. Terjemahannya tidak ada kata Yesus. Bible masuk ke Indonesia abad ke-16, bukan Yesus, tapi Isa Al-Masih. Lihat terjemahan paling tua di Bible. Pergi ke Lai sana, lihat manuskrip tertua, terjemahan dalam bahasa Melayu, itu bukan Yesus, tapi Isa Al-Masih. Siapa yang menyamakan sekarang? Kami umat Islam? Tidak mungkin. Kalianlah yang menyamakan itu. Tujuannya apa? Untuk memurtadkan, untuk mengkristenkan pribumi. Demikian, Bung. Izin sebentar menyapa. Silakan, Asti. Metanoia, agamanya apa, Kak? Bang? Metanoia monitor. Iya, Kak, ya. Hadir, Kak, hadir. Ya, agamanya apa, Bang? Kristen, Kak. Oke. Bang Anom monitor. Bang Anom. Oke deh. Izin turunkan ya, tidak ada jawaban. Kami ini Kak Hesti mah nggak usah disebut ya. Bang Kristal silakan ditanggapi tadi Bang Juma. Ya, sebetulnya saya banyak juga pengen bertanya, cuman saya juga orang awam kan. Iya, nggak apa-apa. Silakan, mumpung ada gurunda kita banyak bertanya, Bang. Di Islam kan mempercayai beberapa kitab itu kan. Yes. Punya kitab Taurat itu kan, Injil gitu. Nah, di satu sisi dari narasi-narasi tadi itu tidak percaya dengan kitab-kitab itu.
Nah, saya kemarin tuh ada baca juga, Bang. Dan kami kadang-kadang di keluarga itu saling-saling tanya jawab juga. Di Al-Quran surat Al-Maidah 48 itu kan bahwasanya kitab-kitab sebelum itu kan benar dan terjaga gitu. Satu sisi narasi abang juga mengatakan salah gitu, tidak benar gitu. Itu bagaimana, Bang? Iya, baik. Yang saya harus jelaskan kepada saudara adalah ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiq. Aku Allah telah mewahyukan Al-Quran kepadamu wahai nabiku dengan membawa kebenaran. Al-Quran datang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Al-Quran yang dijaga. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Memang betul. Kenapa Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Karena kitab yang diwahyukan kemudian kepada mereka itu adalah kitab yang diturunkan kepada para nabi. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kenapa kami beriman kepada mereka? Karena mereka adalah orang-orang muslim. Mereka orang yang taat, kemudian memegang kemudian akidah yang diberikan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Al-Quran menjelaskan itu. Qulu amanna billah. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Itu mereka Bani Israel. Wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa. Jadi kami beriman. Cuman permasalahannya sekarang ini adalah ketika Nabi Isa datang, ketika Nabi Musa datang, apakah Nabi Musa ditaatin? Tidak. Apakah Nabi Isa diterima? Tidak, apalagi ditaatin. Lalu kalau Nabi Isa ditolak, Nabi Isa tidak ditaatin, Nabi Isa tidak kemudian diterima sebagai Mesias oleh mereka Bani Israel, lalu kami harus percaya kepada siapa lagi? Percaya kepada Kristen. Kristen bukan pengikut Nabi Isa. Bahkan pengikut Yesus pun Kristen itu bukan. Lalu kami harus percaya? Tidak. Lalu bagaimana dengan kitab yang datang kepada orang Kristen? Itu hanya terjemah. Dan itu tidak memiliki legitimasi dari Musa, apatah lagi legitimasi dari Yesus. Yesus tidak mengenal Lukas, Yesus tidak mengenal Paulus, Yesus tidak mengenal Markus, Yesus tidak mengenal penulis Matius dan penulis Yohanes. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada Bible, perjanjian baru. Lalu bagaimana kami mau percaya? Al-Quran menjelaskan kemudian fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijsa minas sama bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang salim mengganti perintah Allah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan Allah kepada mereka. Siapa yang memerintahkan saudara Kristen ibadah hari Minggu, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat? Siapa? Mereka menggantikan perintah Allah dengan hal yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim ini dari langit, karena mereka berbuat fasik. Ini Al-Quran. Bagaimana saya mau percaya kepada saudara? Saudara bukan pengikut Yesus, Kristen bukan murid Yesus, kitab yang dipegang Kristen bukan kitabnya Yesus. Markus 1 nomor 14, Yesus ke Galilea bersama dengan siapa? Filipus. Untuk apa? Memberitakan Injil kerajaan Allah. Mana Injil kerajaan Allah yang diberitakan Yesus? Tak ada lagi. Yang Anda pegang adalah Injil Lukas, Injil Markus. Yang saya cari Injilnya Yesus. Ada? Tidak ada. Sedangkan Al-Quran mengatakan inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Aku ini adalah utusan Allah. Aku Isa hamba Allah, diberikan kitab kepadaku dan dijadikan aku nabi. Mana kitabnya Nabi Isa? Ada? Tak ada. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi Musa pun sudah tak ada kitabnya. Nabi Daud pun tak ada kitabnya.
Sulaiman pun tak ada kitabnya. Lalu Yesus ada kitabnya enggak? Enggak ada. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam diberikan ketetapan-ketetapan, dibawa kepada Bani Israel. Diterima enggak Nabi Isa? Enggak. Kalau Nabi Isanya aja enggak diterima, apalagi ajarannya. Kalau Bang Suma saja tidak diterima oleh orang Kristen, apalagi ajaran Bang Suma. Itulah yang terjadi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi kalau Anda berbicara mengenai kitab, yang kami percaya adalah ketetapan yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, apa kata beliau? Wa qad ta'lamuna anni wa is qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Wahai kaumku Bani Israel, mengapa kamu menyakiti aku? Selalu menyakiti aku, kata Nabi Musa. Padahal kalian semuanya sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Tapi kenapa kalian selalu menyakiti aku? Ini Nabi Musa. Coba Anda baca Ulangan 34. Masih terekam di situ. Sedangkan aku masih bersama-sama dengan kalian. Kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu, pembangkanganmu kepada Eloah. Apalagi nanti ketika aku sudah tidak ada. Itu kata Nabi Musa. Jarak Nabi Musa ke Kristen itu hampir 2000 tahun. Jarak antara Nabi Musa ke Nabi Isa 1400 tahun. Kurang lebih. Jarak Nabi Isa ke Kristen itu muncul kurang lebih 300 tahun. Abad keempat baru kemudian muncul ketetapan-ketetapan tentang Yesus, tentang sosok yang datang kepada Bani Israel, yang hidup tanpa ayah, yang lahir tanpa ayah, yang kalian sebut Yesus. Makanya ada yang disebut konsili 325 menciptakan satu karya besar, yaitu melantik anak orang menjadi Tuhan. Itu Bang. Tapi Abang dari Al-Maidah 48 itu kan mengiyakan juga kan bahwasanya Taurat Injil itu adalah kitab yang benar dan terjaga, situ tulisnya terjaga gitu. Nah, satu sisi di Al-Baqarah 75 mengatakan sudah dirubah gitu. Ini kan kontradiksi juga Bang jadinya. Oke, baik. Satu terjaga, satu berubah. Gitu. Baik. Oke. Jadi yang diterangkan di dalam Al-Quran ini jelas dikatakan bahwa turunnya Taurat, diwahyukannya Injil mengandung petunjuk dan cahaya, serta adanya kewajiban bagi umat di masa itu untuk melaksanakan ajaran-ajarannya. Lalu Allah kemudian mengutus Rasulullah melanjutkan risalah kenabian nabi-nabi sebelumnya dengan membawa Al-Quranul Karim sebagai nabi terakhir, membawa kebenaran yang hakiki, membenarkan sebagian isi dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat, Mazmur, Zabur, Injil, dan menjaganya. Jadi yang dijaga di sini adalah Al-Quran. Jangan Anda mengartikan bahwa yang dijaga adalah Taurat dan Injil. Yang dijaga di sini adalah Al-Quran. Nahnu nazzalna zikra wa nahnu lahu lahafizun. Aku Allah yang mewahyukan Al-Quran, aku jugalah yang akan menjaganya. Jadi yang dijaga ini adalah Al-Quran. Dijaga Al-Quran itu tentang pemberitaan kitab-kitab sebelumnya. Bahwa dulu ada Taurat, dulu ada Mazmur, dulu ada Injil. Itu yang dijaga pemberitaannya. Sedangkan kitab-kitab ini sendiri, Al-Quran mengatakan seperti apa yang Anda bacakan barusan, informasikan. Al-Baqarah di ayat 79-nya apa kata Allah? Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dan dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Itu hanya dihasilkan dari duga-menduga. Mereka menduga-duga tentang kejadian pada masa lampau, menuliskan, menyusunkan, dan mencocok-cocokkan dengan berita-berita yang ada sebelumnya. Itulah kitab saudara. Jadi tidak ada itu. Al-Quran justru menjelaskan dengan sangat rinci. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'u kalam Allah thumma yuharrifun min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apakah kamu wahai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, masih mengharapkan mereka orang-orang terdahulu akan percaya kepadamu?
Padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Siapa yang dimaksud di sini? Ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Bani Israel. Anda ahli kitab? Bukan. Jadi Anda hanya menerima terjemahan-terjemahan dari ubahan ahli kitab. Anda bukan, Kristen itu bukan ahli kitab. Yang ahli kitab itu adalah Bani Israel, Bani Yehuda, Bani Yakub. Kalian Kristen kelompok luar yang datang nempel di ahli kitab. Padahal kalian bukan ahli kitab. Yesus mengenal kalian dengan sebutan serigala. Itu bang, jelas itu. Iya. Makanya seharusnya di Al-Maidah itu dihapus saja bang. Bahwasanya kan situ terjaga gitu kan. Ternyata Yang terjaga Al-Quran, bukan Torah, bukan Injil. Iya, dia yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Menjaganya maksudnya Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Itu yang dijaga. Makanya dikatakan tadi dalam Al-Quran, surah apa itu ya? An-Najm ya. Dikatakan bahwa aku Allah yang mewahyukan Al-Quran. Aku juga yang menjaganya. Kalau di Bible, maaf nih, di kitabnya orang Yahudi coba Anda baca. Di dalam Ulangan 4. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Jangan kau menambahi, jangan pula kau mengurangi. Ini apa maksudnya? Ada dalil ini di situ. Artinya kitab yang datang kepada Bani Israel itu berpotensi ada penambahan, berpotensi ada pengurangan. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk engkau lakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi. Ada perintah jangan, berarti ada potensi menambahi. Sama seperti jangan engkau makan babi, berarti ada potensi makan babi. Kalau di Al-Quran tidak ada itu. Jangan kau nambahi Al-Quran, jangan kau mengurangi Quran. Kenapa nggak ada perintah kayak gitu? Karena tidak akan mungkin ada manusia di atas muka bumi ini, kekuatan apapun yang mereka punya, yang bisa menambahkan Al-Quran dan mengurangi Al-Quran. Subhanallah. Ini dalil bong. Ulangan 4 nomor 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Jangan kamu bolos, berarti ada potensi untuk bolos. Jangan kau malas, berarti ada potensi malas. Oke? Ada perintah itu. Jangan kau tambahi, berarti ada potensi ditambah. Jangan kau kurangi, berarti ada potensi dikurangi. Apa buktinya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus Kristus, Yesus telah membatalkan perintah-perintah Tuhan di dalam Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Subhanallah. Al-Quran ada salah menjabarkan itu? Tidak. Mereka menambahi, mereka mengurangi, mereka merubahkan, mereka menyembunyikan. Itu Al-Quran yang menerangkan. Apa betul? Betul. Makanya, ya silakan. Di Al-Maidah 48 itu kan terjemahannya mengatakan dijaga itu kitab sebelumnya. Oh, bukan kitab sebelumnya yang dijaga, Bung. Ini yang ketiga kalinya. Ini yang dijaga itu Al-Quran, Bung. Fahkum bainahum. Jelas, sorry. Dikatakan begini dalam Al-Quran. Wa anzalna ilaika. Menurunkan Al-Quran kepadamu. Karena di sini merujuk kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Apalagi tujuannya? Dan menjaganya. Yang dijaga siapa? Al-Quran. Nah, kalau dari kitab sebelum-sebelumnya kan berarti kan bukan Al-Quran, Bang. Yang dijaga Al-Quran. Ya, tapi di situ kan tertulis bahwasanya kitab sebelum-sebelumnya itu dibenarkan dan dijaga gitu. Oh, salah. Anda memahaminya salah. Anda memahaminya salah. Yang dijaga itu Al-Quran, bukan kitab-kitab sebelumnya. Yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ini konteks yang dibahas adalah Al-Quran. Wa anzalna ilaikal kitab. Yang dibahas di sini adalah kitab. Kitab yang mana? Yang diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kitab yang diturunkan Rasul Muhammad SAW lah yang dibahas di Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 48.
bukan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya itu hanya dibenarkan bahwa Rasulullah membenarkan adanya Taurat, membenarkan adanya Mazmur, membenarkan adanya Injil. Tetapi Allah tidak pernah mengatakan bahwa kitab-kitab tersebut itu dijaga oleh Allah. Tolong tunjukkan. Kalau dia dijaga, Ulangan 4 tadi, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Kalau Allah menjaga kitab Taurat, maka tidak mungkin ada perintah seperti itu. Di layaknya Al-Quran. Al-Quran malah menentang. Siapa di antara kalian yang bisa menambahkan, bisa mengurangi ayat suci Al-Quran, bisa membuat hal yang sama dengan Al-Quran, silakan. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah sanggup. Itu kenapa? Karena Allah memberikan legitimasi. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Nah, ada enggak di dalam Taurat, aku yang menurunkan Al-Quran, aku juga yang menjaganya? Ada enggak? Tak ada. Mana Taurat Nabi Musa hari ini? Ada yang bisa menunjukkan kepada saya? Ayat menyusui orang dewasa hilang ya, Suma. Kamu juga, Bung, kamu juga sering disusui oleh sapi. Betul? Saya tanya dulu samamu. Apa betul kamu sering disusui oleh sapi? Dengar. Pertanyaan saya. Apa betul kamu sering disusui sama sapi? Ya, Allah. Apa betul? Kutanya lagi, sekali lagi. Apa betul kamu sering disusui sama sapi? Tidak ada. Loh, kamu selalu minum susu sapi? Kamu selalu minum susu sapi. Saya ulang, kamu selalu minum susu sapi. Berarti apakah kamu langsung netek ke sapi? Bahaya ini. Kamu kalau minum susu sapi, kamu langsung netek ke sapi gitu? Kamu kalau minum susu sapi, kamu langsung netek ke sapinya gitu? Wih, bahaya ini. Bahaya ini. Itu pernah berfirman kepada Muhammad. Bahaya. Teman-teman, dia saudara kita ini, namanya siapa namanya? Siapa namanya orang ini? Pengikut. Bukan, ada namanya. Dia penghujat memang dari dulu. Ferry Sawa. Saya tanya, kamu kalau minum susu sapi, kamu langsung minum di sapinya langsung gitu? Sapinya bilang, lanjutkan Ferry. Yang kau minum adalah susu sapi. Oke, yang kau minum adalah susu sapi. Berarti kamu langsung minum ke sapi nete. Besar putingnya, puting sapi. Aduh, mampus. Jadi kalau dikatakan disusui orang dewasa, tidak langsung netek ke susunya. Selayaknya kau minum susu sapi, nggak langsung ke sapinya. Alamak, Karisteng. Kapan kau bisa sehat, Karisteng? Kapan kau bisa sehat, Karisteng? Menyusui, misalnya sapi kau minum susunya, bukan berarti kau langsung menyusui di sapi. Kau diinjak nanti sama sapi. Ada satu dalil dalam Al-Quran. Jadi gimana Bang Juma, kita turunin aja. Turunkan, beliau penghujat beliau, udah dekat ajalnya, mau mati. Kalau kau berilmu, saya ladeni kau sampai 2 hari non-stop, kecuali ibadah dan makan. Sayangnya kau nggak berilmu. Kita udah tahunan diskusi, saudara, tapi kamu hanya menghujat. Bang Juma, ada referensi nggak tentang cerita ini, Bang? Cerita tentang di Taurat itu kan ada masuk komal di Islam juga kan? Iya. Di Taurat itu mengatakan tentang penciptaan Nabi Adam itu diciptakan Tuhan itu di dunia. Tapi di Al-Quran itu referensinya, di Al-Quran itu kalau memang benar itu referensi dari Al-Quran itu Nabi Adam itu diciptakan di mana, Bang? Sama seperti Al-Quran dengan Bible. Adam diciptakan di surga, di taman, Jannah. Bible, kitabnya orang Yahudi jelas mengatakan Adam diciptakan di Eden. Ya, tapi itu kan abang ngambil referensinya ke kitab sebelah. Itu berarti abang membenarkan kitab sebelah kan? Tadi kan abang narasinya. Saya sedang membenarkan kitab saya. Kalau Nabi Adam itu dicipta di Jannah. Loh, kamu mengatakan tadi adanya pertentangan antara kitabnya Yahudi dengan kitabnya umat Islam.
Saya katakan kitabnya Yahudi mengatakan Adam dicipta di Eden. Eden itu taman. Iya, maksud saya begini bang, bukan perkataan. Jannah itu taman, bukan bumi. Nabi Adam itu diciptakan di dunia. Satu sisi di Al-Quran itu kalau membenarkan kitab sebelumnya itu di referensi di Al-Quran itu ada nggak diciptakan di dunia juga? Ada nggak referensi? Saudara, gini loh, saya malas berdiskusi dengan orang yang tidak berfungsi akalnya. Saya katakan kitabnya Yahudi, diam dulu. Diam dulu bang. Kasih bentar. Tolong tunjukkan di mana dikatakan di dalam kitabnya Yahudi Adam diciptakan di bumi. Tunjukkan dalilnya. Silakan bang. Ya, saya kan masuk formal konflik. Ada yang mengatakan begitu bang, tapi saya juga kemarin itu lupa juga saya catat itu di aura berapa. Nanti saya PR juga, nanti saya cari juga gitu kan. Di kitabnya orang Yahudi, di kitab Kejadian, Adam itu diciptakan di surga, Bung, bukan di bumi. Iya, tapi di satu sisi Al-Quran itu mengatakan masuklah kamu ke dalam surga. Jadi ada konteksnya begitu, bang. Jadi sebelum ke surga itu dia di luar surga. Di mana dalilnya? Al-Quran surah Sa'ad gitu. Ya coba nanti saya juga. Coba kasih dalilnya supaya kita pelajarin. Apakah kemudian itu mengatakan masuklah Adam ke dalam surga? Gitu. Berarti sebelum di dalam surga ini dia di mana? Gitu. Bukan dikatakan masuk, diamilah. Jangan kamu salah artikan bang. Diamilah olehmu surga ini. Itu di Al-Quran dijelaskan kayak begitu. Bukan masuklah ke surga, enggak. Diamilah. Adam dicipta memang peruntukan ke bumi. Tetapi kemudian Adam ini diciptakan pertama kalinya itu di taman surga. Gitu bang. Jadi tidak ada dikatakan masuklah kamu ke bumi, ke surga, enggak. Diamilah olehmu surga ini, makanlah sesuka hatimu. Itu bang. Tempe tahu lewat. Berarti bukan masuk lah ya. Berarti diamilah. Diamilah, iya. Astagfirullah. Makin dekat tahunya. Nabi Adam kan diciptakan dari tanah kan. Kalau di referensi Al-Quran itu Mute dulu, jangan dibuka. Ya, jadi gini bang. Gini. Di Al-Quran itu dikatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Itu. Dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di dalamnya dengan sesukamu. Tetapi kata Allah, wala taqraba hazihi syajarah. Tetapi janganlah kamu mendekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Nanti kamu termasuk orang-orang zalim. Ya bun, apa aku yang nge-lag ya? Iya. Nge-lag ya? Bang Oh, Zuma. Kena itu kayak report. Bang Zuma yang kena. Kena report. Itu kayaknya si Martin tadi itu. Dim. Aduh, Bang kena tombak tentara Romawi, Jess. Tetep, Jess. Apa? Memanglah kalian ya, jangan gitu dong. Tap-tap layarnya makanya. Di tap-tap layarnya dong. Bang Zuma kan Selamat siang, Kenapa Bang Bang Zuma? Yilmaz. Kalian nih memang lah. Nggak suka kan? Benar, dia kena tombak. Tinggal dengerin aja lo apa yang di ini berunda gitu loh. Tap-tap layar dong, bantu tap-tap layarnya 2000 orang di bawah.
Bantu tap-tap Saya layar. mau belajar Bang Juma sama ada di bawah tapi. Gurunda. Ya, tapi tadi Bang Juma mengatakan dia Sabar. tidak ambil referensi dari kita. Mana dia? Lain gitu. Sabar, sabar, tunggu dulu, tunggu bentar, sabar. Aku tendang kau nanti. Ya Bang Juma silakan naik Bang Juma. Ya, silakan naik cuma. Moderator tolong dong, aku nggak bisa pencet-pencet nih. Iya, iya, bisa dulu. Sabar Iya, Mil, Bang, iya, Bang. Udah aku jambak tadi Bang Juma. kita tunggu Bang Zuma. Itu satu slot untuk Bang Juma ya. Iya. Iya, Kurang ajar jangan kalian di. ya. Gurunda di Itu jambat-jambat. Martin tadi tuh bunda, Bun, Martin tadi kayaknya. Aduh, sinyal. Ayo naik Kifli, naik. Naik Oke, Kifli. sopan. Mulut Jenny. Sabar Mil. Apa kau ini? Enggak, saya cuma mau bertanya kepada dia. Iya, bertanya sopan-sopan, jangan sembarang Ya sabar mulutnya. dulu. Sabar dulu, sabar. Gini ya. Iya kan namanya kan Kifli juga. Masa kan namanya Kifli saya mau Kau ini diturunkan, mau diturunkan. Jangan tantrum, jangan tantrum. Jangan. Tenang, tenang, Kalau tenang. mau tantrum saya turunkan nanti Bang. Tenang, Ya. tenang. Sabar ya. Kalau mulutmu ngerocos terus ya Pak. Yang penting Anda tertib, jangan ribut. Tunggu dulu Kedip-kedip kali ya. Gurunda kita. Kedip-kedip kali ya. Kedip-kedip kali ya. Tep-tep Ya kawan tolong di tap-tap bawah. layar dong kawan. Ini kedip-kedip ini Komal. Moderator di bawah Bang Zuma, moderator. Kita mute dulu ya. Mil. Udah, Yang lain mute ya. Yang lain mute. udah. Oke. Udah. Nah, silakan. Mute. Aku mute dulu. Terpental berarti saya tadi jaringan. Iya. Iya, jaringan Bang. Oh, dikirain ditombak tentara Romawi paman. jaringan. Udah seuson tadi. Silakan lanjut Gurunda. Iya, jadi baik kitabnya Yahudi, kitab Kejadian maupun Al-Quran itu sama-sama menjelaskan bahwa Adam Bang Bima. diciptanya itu di Eden, di Iya, surga. Abang kan ngambil referensinya dari kitab sebelah gitu. Kitab Ini referensinya di Eden itu Al-Quran. gimana, Bang? Alamak, tadi saya sudah menjelaskan loh. Enggak, Saya Taman sudah Eden itu Abang ngambilnya referensinya dari kitab sebelah kan? Berarti Abang kan mengakui kitab sebelah juga. Ya, kan tadi Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran bertentangan dengan kitab sebelah. Ya Iya makanya saya coba. Nah, saya mengatakan kepada saudara bahwa tidak bertentangan. Buktinya tadi saya sudah menerangkan kepada Anda. Itu Abang mengiyakan bahwasanya kitab sebelah itu benar gitu loh. Al-Quran mengatakan Kontradiksi gitu. Al-Quran mengatakan bahwasanya Adam diciptakan di surga. Kan gitu. Jelas kan? Bibalnya orang Yahudi juga mengatakan bahwasanya Adam dicipta di surga. Berarti ya sama kan? Ya, sama. Itu berarti Terus? membenarkan gitu loh. Maksud saya itu Abang membenarkan juga. Tadi dari Membenarkan apanya? narasi dari awal sampai akhir ini Abang juga mengatakan tidak benar gitu, sudah dirubah-rubah gitu. Loh, Al-Quran kan saya sudah bacakan kepada Anda tadi bahwa Al-Quran menjelaskan di dalam materi-materi tentang kitab terdahulu, ya Bani Israel limatu sunani wa ta'lamuna. Itu jelas. Orang-orang Israel kemudian menolak Nabi Musa. Lalu apa yang mereka lakukan? Ya ahlul kitab, lima talbisuna haqqa bil batil wa ta'tul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan tuh, bercampur antara yang firman Tuhan dan yang bukan firman Tuhan. Jadi kalau ada yang berkesesuaian dengan Al-Quran, bukan berarti saya mengiyakan itu adalah firman Tuhan. Enggak. Saya katakan kitab yang ada di Indonesia dari Kristen itu bukan firman Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa saya menganggap ada kesamaan, lah itu derita kitab saudara. Karena begitu tertulis di situ. Tapi saya tidak mengatakan itu firman Tuhan. Nah, lagi-lagi kitab saya mengatakan bahwasanya kitab terdahulu itu sudah dicampur aduk. Mereka merubah-rubah firman Tuhan. Bisa jadi separuh dirubahnya, bisa jadi sebagian saja dirubahnya. Kan itu jelas.
saya minta referensi dari Al-Quran itu gitu. Tapi abang ngambilnya referensi pada kitab yang lain gitu. Alamak. Kenapa abang ngambil referensi dari kitab lain? Sementara abang juga nggak meyakini kan gitu. Padahal saya sudah mengatakan Adam itu diciptakan di surga. Iya itu kan dari kitab abang. Terus apa lagi? Tapi abang referensinya mengatakan di Taman Eden. Itu Taman Eden apa referensi dari Quran? Loh, Taman Eden itu apa artinya? Astagfirullahaladzim ya. Al-Quran mengatakan Adam itu diciptanya di surga, Bang. Iya, di Taman Eden kan nggak ada di Al-Quran. Kenapa abang Nah, Eden itu di surga, di Islam itu surga. Saya juga nggak. Oh gitu, menurut abang gitu. Iya, Al-Quran. Coba Anda lihat di Al-Quran surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat 23. Teman-teman bisa nggak? Ada nggak yang bisa memahami di Ar-Ra'd ayat 23? Apa dikatakan oleh Allah di sana? Jannatu Aden. Tuh, jelas. Taman Eden. Itu Al-Quran yang mengatakan. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Taman Eden. Jannatu Aden. Dalam bahasa Arab. Sama. Iya. Yang jadi permasalahan ini Kristen yang beriman bahwa Adam dicipta di bumi, bertolak belakang dengan kitab Yahudi dan kitabnya umat Islam. Itu yang harus Anda permasalahkan. Kitab Anda itu yang mengatakan Adam di bumi. Sedangkan di dalam kitab Roma, Paulus mengatakan diciptakan oleh tanah, deh bang. Loh, jadi memangnya di bumi gitu loh. Tanah itu kan adanya di bumi. Di surga nggak ada tanah? Ya kan nggak ada referensinya dari Al-Quran itu bahwasanya surga itu ada tanah gitu. Ya. Kalau dikatakan ada tanah, bukan berarti Nabi Adam itu tidak dicipta Minimal dari sesuatu yang dari hadis-hadis gitu. Saya juga pengen belajar juga. Anda tidak belajar. Anda tidak belajar. Ini caranya Anda berdiskusi gini bukan orang mau belajar. Ya maksudnya abang cari referensi juga biar saya tahu juga gitu. Karena kan dari hadis-hadis itu mengatakan Nabi Adam itu diciptakan di bumi, karena kan garis besar tidak ada di hadisnya, tidak ada di hadis Nabi Adam itu dicipta di bumi, itu tak ada, Bang. Susah ya saya menjelaskan itu ya. Iya memang saya ngerti lah Bang. Maksudnya kenapa ada satu diksi yang mengatakan Nabi Adam itu diciptakan oleh tanah gitu loh. Itu ya kan memang susah bagi Allah. Di dalam Al-Quran diterangkan memang susah bagi Allah. Susah ya jadinya kan pemikirannya ya klop aja gitu. Tuhan Maha Kuasa, apapun bisa dibuatnya. Tapi kan itu ada kosakata diksi yang begitu gitu. Bung, sekarang begini Bung, kitabnya Yahudi mengatakan Adam di surga, kitabnya umat Islam Adam di surga, Adam dicipta dari tanah. Kalau misalnya kemudian Adam dicipta dari air, Adam dicipta dari api, EGP, yang pastinya dia diciptakan di surga. Anda mempersulit diri Anda. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang dia ambil dari seluruh bagian bumi. Selanjutnya anak-anak keturunan Adam tumbuh menurut kadar tanahnya. Terbukti kan? Tanah yang ada di Australia, tanah yang ada di Indonesia, tanah yang ada di Afrika, itu berbeda kan? Manusia-manusia yang ada di sana, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sipit, berbeda kan? Karena itu diambil dari saripati tanah yang berbeda, lantas dibawa ke jannah. Di sanalah kemudian tanah ini menjadi sumber penciptaan Adam alaihissalam. Apakah unsur tanah yang ada di bumi ini sama semua? Enggak kan? Enggak kan? Di Indonesia ini yang ada unsur emasnya itu hanya ada di mana? Di daerah wilayah-wilayah yang ada. Begitu juga minyak. Ada di wilayah-wilayah yang ada minyaknya, ada di tempat lain yang tidak ada minyaknya. Dan itu Rasulullah, Nabi kami menjelaskan hal yang demikian valid. Apakah sulit bagi Allah mengambil tanah ke bumi, membawanya ke surga, lalu membuatnya sebagai bahan penciptaan Adam? Sulit. Sulit bagi Allah.
tidak ada yang sulit. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang dia ambil dari seluruh bagian tanah yang ada di bumi. Itu kitab kami menjelaskan. Tadi di awal saya mengatakan bahwa sumber Islam itu Al-Quran dan hadits. Nah, sekarang apa dasarnya orang Kristen mengatakan bahwa Adam itu dicipta di bumi? Mana dalilnya? Ya itu di Taurat itu bang yang saya. Alamak. Itu bang. Saudaraku, di Taurat kitab Kejadian mengatakan Adam dicipta di Eden, lalu diusir dari Eden ke Eretz, ke bumi. Nah kalau bagaimana caranya diusir dari Makassar ke Indonesia? Itu gimana ceritanya? tapi abang meyakini bahwasanya dunia itu dan surga itu sudah ada sebelumnya kan? Bagi Allah itu sudah ada. Ya udah nggak apa-apa bang. Ya udah itu pemahaman ya udah. Iya. Begitu juga pengajaran kemudian Yesus. Coba Anda, Bapakku yang ada di mana? Di surga. Berarti surga itu sudah ada. Sama dengan Islam berarti. Ya, kalau misalnya abang juga nggak terima ya apa gitu. Saya yakin bahwasanya Adam itu diciptakan di bumi dulu, baru. Mana dalilnya? Saya minta dalil. Saya minta dalil. Ya itu kan pemahaman saya gitu. Ya, harus ada dalil dong. Kita udah sepakat bahwasanya harus dalil dong. Amsal 5 nomor 3. Jangan engkau berpegang kepada pikiranmu sendiri, tapi berpeganglah kepada firman Tuhan. Ya. Mana firman Tuhannya? Adam di bumi. Abang kan bener sih. Nah, ujung-ujungnya kan Tuhan itu bisa apa aja kan? Itu kan. Iya, dalam proses penciptaan, dalam proses menciptakan Tuhan itu berkuasa menciptakan apapun, termasuk menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Kalau begitu kan ya sama aja, referensinya juga langsung ke situ kan. Oh enggak, bedanya antara Anda dengan saya, Anda menganggap Tuhan itu bisa jadi kutu. Saya enggak. Ya, jangan gitu juga bang, jangan bias lagi. Lalu apa maksud Anda mengatakan Allah itu maha berkuasa? Bisa menjadi apa saja? Maksud Anda apa? Itu memang benar lah, saya akui lah itu. Masalahnya begini, ada satu sisi kan kita kan sudah sepakati tadi, bahwasanya kan Tuhan itu menciptakan bumi dan surga itu sudah ada gitu, makanya Tuhan itu mengambil dari tanah gitu kan. Kapan pintarnya tanah? Adam itu diciptakan sebelumnya di bumi, baru diamkanlah, masuklah ke dalam surga. Kan saya Anda keliru. Anda baca referensi saya, Bung. Anda baca referensi yang saya tunjukkan, Kejadian 3:23. Adam diusir dari Eden ke bumi. Eden itu di mana? Surga. Turunin aja lah. Kayaknya capek Gurunda itu menerangin nggak masuk kotaknya. Iya, Bang Kristal gimana Anda ini? Turunin aja lah, capek kali Gurunda itu ngomong. Dia nggak ngerti-ngerti. Iya, saya paham. Kok pahamnya di mana? Udah capek lo orang ngomong kok nggak ngerti-ngerti. Ya udahlah, saya turun aja lah. Turun lah. Pusing pula aku nengok kamu. Ya, turun aja lah. Ya, makasih Bang Kristal. Jangan lupa ke gereja ya. Bisa nggak turunnya? Bang Mil khas, silakan. Ini waktu Kaedel, Anda. Kaedel, ada Bunda Nora, Kaedel. Iya, nggak apa-apa, naikkan. Oke, makasih. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi ini wabarakatuh. Bunda blokir, aku hampir curiga nih Bunda blokir atau tidak. Jangan curiga atuh, nggak boleh. Iya, dari tadi dipanggil diam-diam baik. Baru selesai mandi, sholat, nih baru Alhamdulillah. Sahabat-sahabat sambil menunggu saudara kita Kristen ya. Ini ada Bang Milhak. Ada. Silakan. Oke, Bang Suma. Siap, Paman. Anda mengatakan tadi bahwa Adamnya Islam itu diciptakan di surga. Iya. Ya. Oke, sekarang
minta dalilnya di dalam Al-Quran di mana dikatakan seperti itu. Kalau di dalam Islam Jangan jelas kalau saya cuma minta dalilnya, Bang. Jangan dipotong Nggak perlu dulu. tawaf liar kesana sini. Diam Ya, silakan. dulu kalau bertanya. Sudah bertanya diam. Ini ceritanya dia ingin samakan Bible ya. Gini Bung, iblis itu diusir dari mana? Ketika Allah mengatakan keluarlah engkau dari mana? Itu dari kemana kemudian iblis itu diusir? Bang, saya cuma minta dalilnya di dalam Al-Quran. Iya, saya tanya dulu samamu. Kamu kan ingin membahas tentang Al-Quran, ya kan? Jadi saya tanya samamu, kapasitas keilmuan Anda itu kemudian sampai mana? Ya. Makanya saya Enggak, tanya. saya hanya bertanya Adam. Anda bicara Iya, iblis saya itu. tanya, maka ini kan atas belajar dasar tentang apa? Quran. Ini kan berbicara mengenai Quran kan? Iya kan? Itu Quran itu sudah menjelaskan segala-galanya. Anda seharusnya kalau saya minta Justru dalil, Anda karena kasih. itu, justru karena itulah ketika iblis diusir dari mana? Kutanya dulu, berdasarkan Al-Quran. Kenapa tertawa? Enggak, saya tidak bicara iblis, Bang. Iya, dari Saya situ hanya orang minta berakal dalilnya, bisa kau tahu. katakan. Dari situ orang berakal bisa tahu. Fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Di mana ini? Di surga kan? Kenapa bisa dia di surga diusir? Karena disitulah tempat dia disuruh sujud kepada Adam. Diusir kemana? Setelah dia diusir dari surga, dia diusir kemana? Diusir ke bumi. Roma, di kitabmu dikatakan Roma 5 nomor 12. Jangan tawaf liar, Bang. Enggak, saya cuma minta Saya dalil tidak saja. tawaf, saya orang berilmu. Anda orang yang minim ilmu. Hanya bisa tertawa cengengesan. Anda mengatakan tadi dalil di mana amsalnya Adam? jangan Di mana Adam? Sabar. atas pikiran Ketika sendiri. Anda bertanya Harus di mana berdasar Adam kepada firman diciptakan? Tuhan. Adam diciptakan di Taman Eden. Adam diciptakan di sebuah taman. Kami menyebutnya jannah. Iya, sekarang Setelah saya mau tanya mana dalilnya dalam Al-Quran. Jelas dalilnya ada kok. Fakhruj minha. Keluarlah kalian dari surga. Mana dalil? Apa itu yang kubacakan tadi? Fakhruj minha. Keluarlah kalian dari surga. Kemana setelah dari surga? Ke bumi. Jangan kau pakai pikiranmu sendiri. Kau sudah katakan tadi kitab Amsal tadi barusan. Ini Al-Quran yang mengatakan kok. Kau pula mengatakan jangan pakai pikiranmu sendiri. Mana Al-Quran mengatakan bahwa Adam itu dicipta di surga? Dikatakan dia keluar dari surga menuju kemana? Dia keluar bukan diciptakan, Bang. Bukan apa? Astagfirullahaladzim. Anda tawaf liar dari tadi. Anda kira Anda pintar. Banyak hal yang Anda menipu. Astagfirullahaladzim. Banyak hal. Hei, Al-Quran mengatakan wa qulna ya Adamuskun Tidak ada anta wa ayatnya zawjukal Adam itu jannah. diciptakan di surga di dalam Al-Quran. Wahai Kalian Adam, itu ciplak-ciplak. tinggallah engkau dan istrimu di surga. Ini Al-Quran. Anda hanya menciplak Alkitab saja. Ini Al-Quran tadi, saudara. Ini Al-Quran yang saya bacakan, Bung, bukan Di Bible. mana dalilnya? Mari kita buka sama-sama apa yang akan dikatakan oleh surah Al-Baqarah ayat 35. Oke. Lalu Allah mengatakan fa'azallahu masyaitan. Ketika kemudian si kafir memperdayakan Adam dan istrinya, maka kemudian Adam dikeluarkan dari surga. Kemana? Ke bumi. Apa kata Allah? Turunlah kamu. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Itu kata Allah. Oke? Itu Al-Quran. Diperintahkan Adam turun dari surga ke bumi. Ya, di sini Al-Baqarah 35 ini
tidak menjelaskan ini penciptaan Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Adam itu di surga, berarti diciptakan di surga. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuh, diperintahkan di mana? Tidak mungkin di bumi, habis itu dibawa ke surga, disuruh tinggal di surga. Di dalam surga, Bang. Tuh, Di mana? itu Al-Quran. Maka Tidak tertulis di situ. Adam diciptakan di dalam surga, Bang. Diam dulu. Memang bodoh, susah, Bang. Memang orang-orang bahlul Janganlah kafir yang pakai kayak gitu. pikiran. Kamu yang pakai pikiran sendiri karena kamu kafir. Kamu kalau Anda mengatakan bahwa semuanya itu harus sesuai firman Tuhan. Mana firman Tuhan? Adam diciptakan di ini surga. jelas dia di surga. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Aku Allah hendak menciptakan sosok pemimpin di bumi. Hendak menciptakan sosok pemimpin khalifah di bumi. Pemimpin ini sebelum turun menjadi pemimpin di bumi diciptakan dulu. Di mana dia diciptakan? Di surga. Fa'azallahu masyaitan. Lalu si kafir memperdayakan keduanya. Si iblis maksudnya. Memperdayakan dari mana? Dari surga. Anha, dari surga tempat dia diciptakan. Fa'akhrajahuma. Lalu kemudian Allah mengeluarkan keduanya. Mimma kana fi. Dari kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Di mana? Di surga. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Lalu Allah kemudian berfirman kepada keduanya, turunlah kamu dari surga ini, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Itu kata Allah, walakum fil ar mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan bagi kamu ada tempat di bumi dan kesenangan sampai pada hari yang ditentukan. Itu Al-Quran sudah jelas kok. Ketika kemudian iblis diusir dari surga. Adam diusir dari surga. Pindah ke bumi. Jelas itu. Begitu juga yang diterangkan dalam Kejadian 3:23. Adam, iblis diusir dari Eden ke bumi. Sayang kalau orang tak berakal diajak diskusi, waktu habis. Silakan diambil alih sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih, Dinta Nora ini seorang mu'allafah. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus itu bersunat? Jawab. Ngintip, Paman. Woi, Bang. Saya nggak tahu, Bang. Tiba-tiba tertulis, Bang. kan Lukas mengaku melakukan penyelidikan, melakukan penelitian. Lukas 1 kan? Apa yang diteliti? 1 nomor 3. Apa yang diteliti ketika dia tulis Yesus bersunat? Apanya yang diteliti? Saya yang mualaf aja nggak tahu, Paman. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh teman-teman yang lain, silakan. Kalau sempat pendetanya berkhotbah, coba buka Lukas 1 ayat 3. Lukas melakukan penyelidikan dan memutuskan untuk mengkitabkan. Habis, Bang. Habis, Bang. Sudah, tak ada lagi cerita, Bang. Gak ada cerita. Melakukan penyelidikan, penelitian, penelaah. Gimana dong? Kok nonotnya orang diteliti? Kita sambut dulu ini Nur Rizky. Selamat siang, Nur Rizky. Nur Rizky agamanya apa? Lukas ngintip, Paman. Pandai-pandaian kalian nulis di bawah ya.
Jangan gitulah. Kalian jangan ikut aku Bang Nur Rizky. Aduh. Naik. Turunin Bun, kalau dia nggak bersuara. Udah. Ya. Terus Bang, Iya, suara saya putus-putus ini. di kitab Lukas juga kan? Di situ Apanya tuh? dituliskan bahwa selama Maria mengandung, Yusuf tidak ada menggauli. Kan cuma di kitab Jesi Lukas yang dituliskan seperti itu. Matius, Markus, Yohanes mana ada menuliskan seperti itu. Bahaya ini. Iya. Selamat siang Bang Hotman Faris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Islam ya Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya, tadi ada Bang. Ya silakan. Tadi saya lihat PT-nya Dosma itu katanya Gurunda mau dilaporin, betul ke Bang? Lama Bang. Bukan guru Udah lama, aja kalau mau dilapor udah lama. Saya sudah dilaporin Bang, udah hampir 4 tahun yang lalu sudah sering saya dilapor. Oh ya. Tak sengaja tadi TikTok dia punya PT dia. Gurunda akan segera ditangkap katanya. Yuh. Iya. Pansos itu pansos biar rame Kejarlah daku videonya. kau tertangkap. Nah, kan gitu Bang. Nanti kita bikin film, kejarlah daku, kamu tertangkap. Yang melaporkan yang tertangkap maksudnya. sambil joget-joget gitu ya Bang. Sambil joget. Oke Bang Hotman sudah. Hati-hati Bang, ada banpol berpeci merah Bang. Mati meja Petran. Maaf. Apalagi tuh. Saya punya kakek ya, tercatat namanya di pahlawan nasional. Saya masih temukan beliau selalu pakai peci merah. Karena dia ajudan dari seperjuangan pahlawan ya, Kahar Musakar. Pakai peci merah. Veteran dia. Veteran ya Bang. Ya, veteran. Oh yang ini Bang? Kalau itu bampoleng. Bampoleng. Kalau bampoleng itu di kampung saya ikan yang hidup di dua alam, bisa di daratan, bisa di air. Iya, betul. Dumpong gitu Bang. Bampoleng kalau di kampung saya itu di kota Munte, dosa terkecil di Kairo, itu bampoleng itu ikan yang hidup di daratan bisa, ikan yang hidup di laut di air juga bisa. Dua alam dia. Dua alam ya. Berarti kayak buaya ya? Bibi. Ada loh, coba orang yang dari kota Palopo yang tahu bampoleng, ikan yang loncat-loncat di pinggir laut itu, pinggir pantai. Warnanya loreng, itu namanya bampol. Ikan bloso ya. Bampol. Jadi dua natur ya Bang? Timpakul ya. Iya, dua bakul. Ayo lanjut. Alhamdulillah. Mkok, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Ini sini MKO ini artinya makan kotor, otak kotor. Waduh. Mati meja. Kali itu. Makan bersih, otak badi bersih. Itu dia artinya untuk onten. Iya, untuk onten. Jangan makan kotor jadi pikiran itu gila kotor aja. Gitu cuma Bang Juma. Baik. Makanya dibilang MKOK baru MBOB. Biar sadar orang-orang ini, tak sadar. Iya. Oke. Kebanyak makan dedak. Nggak ada, pokoknya berjuang teruslah. Apologet Islam ini semangat terus, berjuang terus. Amin. Jangan patah semangat dengan teror kafir. Siap. Oke lah ya, Bang, saya pun lagi izin ya. saya pun lagi juga kerja nih, lagi belayar juga ini. Oke, selamat Oke belajar. ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Izin turunkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlayar. Yang Kristen silakan naik, yang berkulup ya, yang berkulup. Yang bergulung. Jangan lupa makan dulu, makan siang, jangan lupa. Wong kita. Umat Islam sunat, umat Yahudi sunat. Mereka nggak sunat. Ikut siapa? Paulus bang. Paulus sunat juga nggak sih? Tapi Paulus sunat kan bang? Paulus sunat. Jadi ngikut siapa? Ikut siapa tidak bersunat. Di tempat wisata saya itu ada burung onta, ada manila, ada kelinci, ada kucing, ada burung mutiara. Semuanya tidak bersunat. Bah? Unta tuh burung ya bang? Paham aku bang. Enggak, saya baru dengar unta tuh burung. 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 Oh. Onta itu burung ya bang? Bisa terbang onta? Iya juga ya. Serius bang? Memang onta tuh burung bang? Burung onta. Burung onta, bukan onta yang di gurun pasir. Oh ya, akunya belajar di gerbang tadi weh. Bukan di gerbang. Ya, yang Kristen silakan naik. Aku bingung ini mana yang Kristen. Nggak tahu ya bun ya. Iya, semuanya kayaknya Muslim semua ini. Ayo dong, siapa yang oten ikuti tidak bersunat? Dia Nabi. Aku naikkan yang mail tadi bang Juma. Iya, silakan. Mas tadi. Aku naikkan yang mail tadi. Iya, silakan. Mas tadi. Nois siapa ya? Ini yang baru naik bang, Kak. Oh jaringannya pun juga lagi PMS. Iya. Ya Mel, selamat siang Mel. Apalagi Mil yang mau ditanya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jijik kali aku, mulutmu makan bebu aku ucapkan kalimat Allah pula kau. Udah lah bertanya aja lah kau, gak usah salam-salam lah kau. Oh iya, ya dikatakan kan semuanya itu disunat. Bang Suma juga disunat ya? Iya. Jadi siapa Kami yang Muslim, kami. Iya. Iya, siapa yang menyuruh Gimana, Anda untuk sunat? Adakah Allah memerintahkan Anda Nabi? Jadi Nabi Ada. adalah Allah. Ada. Allah menyuruh kami mengikuti Nabi Muhammad. Oh, jadi Allah menyuruh Anda untuk mengikuti Nabi Muhammad. Di mana dikatakan seperti itu? Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin disayangi oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu dihapuskan pencipta langit dan bumi, maka ikutilah nabiku Muhammad. Yes. Oh ya, jadi Allah menyuruh Anda ini untuk sunat sesuai apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Apa yang diperintahkan dan disunnahkan oleh Nabi Muhammad. Oh ya, oke. Nabi Muhammad disunat enggak? Beliau jelas disunat. Berdasarkan kesaksian mulutnya sendiri, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan bersunat. Dan kesaksian istrinya pun demikian. Di dalam hadis Tirmizi nomor 101, beliau mengatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian bersunat. Istrinya loh. Kalau Lukas dari mana tahu kalau nonotnya Yesus disunat? Jadi Anda itu kalau Pertanyaan saya, itu Bang. Pertanyaan disunat saya, di mana Bang. dia, Bang? Pertanyaan saya, Dijawab. pertanyaan saya boleh, Bang? Dari mana Lukas gimana? tahu kalau senjatanya Yesus itu disunat?
Iya, sudah tertulis di dalam kitab suci. Iya, dari mana Lukas tahu? Dari penelitian. Mati meja. Usia berapa? Usia berapa Yesus? Usia berapa Yesus diperiksa nonotnya sama Lukas? Ketawa Begini ya. Bang Suma. Ya. Anda ini kalau Anda bertanya kepada saya seperti ini, Anda harus berpikir juga jika takaran yang Anda tanyakan kepada saya balik kepada Anda akan kejang-kejang juga. Saya sudah Tetapi, menjawab istri begini, beliau, Bang. Siti Aisyah, Saya yang itu sangat mengatakan jelas. itu. Hadis Tirmizi nomor 101, Siti Aisyah mengatakan suamiku sudah bersunat. Itu saksi Iya, valid. sudah bersunat kapan? Itu saksi valid. Masalahnya kapan dia Ngapain Anda bersunat? tanya kapan, jam berapa, hari Enggak, apa, bulan berapa, bukan. tahun berapa? Bukan. Siapa nama Karena yang saya menyunat? tahu. Nggak usah. Karena Yang saya penting tahu Nabi di dalam kami Islam sunat. itu berbeda-beda. Yang Berbeda-beda penting itu Nabi kami tafsirannya. sunat. Bung, Ada yang Nabi sunat kami di dalam sunat. perut, Bung. ada yang sunat oleh kakeknya. Mute kan dia Bung, host. Bung, yang pasti kami punya Nabi bersunat. Kami umatnya Tidak. bersunat. Yesus bersunat. Kenapa kalian tidak bersunat? Nah, Kamu tidak ikut mungkin siapa? bersunat dengan banyak varian, Bang. Sekarang saya tanya, Yesus bersunat, seekor babi tidak bersunat. Di antara Yesus dan seekor babi, yang mana Anda ikuti tidak bersunat? Yesus atau babi? Babi itu binatang, Bang. Dia mau bersunat makanya dengan tidak berarti bersunat Anda itu no mengikuti binatang. problem. Berarti Anda mengikuti binatang. Anda mengikuti babi yang binatang. Anda mengatakan bahwa Anda mengikuti Yesus. Nabi Ismail keturunannya bersunat. Nabi Ishak keturunannya bersunat. Kalian ngikut Iya. siapa? Babi. Ikut babi tidak bersunat. Bang, Anda mengikuti Yesus kan? Saya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, bukan mengikuti Yesus, bukan. Yesus kebetulan aja sama-sama Muslim. Oh, Muslim. Oh iya, dia Jadi anak soleh. Yesus Muslim. Dia anak soleh malah. Oh iya, begitu ya. Jadi gitu kalau dong. dia Muslim berarti kamu dong harus dibaptis juga dong. Baptis Betul itu tidak? apa, Bang? Baptis itu apa? Loh, Baptis Yesus itu apa? mengajarkan dengan sejelas-jelasnya. baptis Baptislah itu apa? dalam namaku, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baptis itu apa? Kutanya dulu, baptis itu apa, Bang? Ayo, Bang. Kita diskusi yang bagus biar disimak sama penonton. Baptis itu Enggak, apa, saya Bang? tanya dulu kepada Anda. Anda di Iya, makanya saya tanya dulu, baptis itu apa? Nanti saya dilaporkan lagi sama Bang Pol. Gimana dong? Karena Anda harus tahu, pengikut Musa juga dibaptis. Mereka dibaptis dalam awan dan laut. 1 Korintus 10 nomor 2. Wah, Musa Itu. saja dibaptis di dalam awan dan laut. Islam itu dibaptis di mana? Ya, oke. Kalau Yesus dengar dulu. Yesus tunggu. Islam Tunggu. ini. Yesusnya dibaptis. Baptis itu apa? Baptis itu apa, Bang? Baptis itu apa? Ya. Baptis itu Anda apa? pernah Hati-hati, Bang. belajar? Hati-hati ada Anda Bang Pol pernah nanti Anda belajar dicatat. biografinya Nabi Saya Yahya? tanya dulu, baptis Anda itu pernah apa? belajar biografinya Nabi Yahya apa? Saya tanya dulu. Anda kan punya Nabi Yahya. Baptis itu apa? Anda kan bertanya tentang baptis ke saya. Saya tanya baptis itu apa? Saya tidak berpolemik dengan kata baptis atau Loh. tidak. Tetapi Nanti yang saya takut tanyakan, dijebak, nanti Yesus saya dilapor itu lagi dibaptis, sama kamu Bang Pol. baptis tidak? Bang, nanti saya Katanya dilapor Yesus sama Bang Pol. Muslim. Bang, nanti dilapor lagi saya Bang Pol Yesus kalau saya salah ngomong, Bang. dibaptis. Abang, saya dalam pengawasan Bang Pol, Bang. Belum jadi Muslim Bang. dong, Bang. Abang, saya dalam pengawasan Bang Pol. Kalau saya salah ngomong, saya dilaporin ke MUI. Gimana dong? Jadi saya harus Nggak berhati-hati. apa-apa, Bang. Saya tanya dulu, baptis Kenapa? itu apa? Baptis itu sudah saya katakan dari tadi. Baptis itu yang diajarkan lebih dulu oleh Nabi Yahya itu diselamkan di dalam air. Iya, baptis itu baptis itu apa? Anda mau bertanya apa ini, Bang? Saya kan sudah bertanya, katakan Bampol itu apa? Sorry kok Bampol. Baptis itu apa? Astagfirullahaladzim. Baptis itu Mohon ampun sama Allah. dicelupkan di dalam air, Bang. Lucu juga Oten ini. Aduh. Jadi bagaimana, Yesus Bang? Yesus pernah gak membaptis orang?
Enggak pernah Yesus membaptis orang, Bang. Anda ini mau tawaf liar kemana-mana lagi. Iya, saya tanya. Ya. Yesus Anda ini pernah tidak- nggak membaptis orang? Begini Pertanyaan Bang, saya. awalnya tadi kita berdiskusi mengenai sunat Sunat. di dalam Al-Quran. Ternyata tidak ada. Ya, Sunat di Allah dalam tidak Al- pernah dengar. mengajarkan sunat. Dengar Betul. saya Bang. Dengarkan ya. Al-Quran itu menjelaskan dengan sangat rinci bahwa keturunan Abraham itu Ibrahim itu mengikuti apa yang Ibrahim ajarkan. Kulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Itu jelas itu. Apa ajarannya apa-apa saja? Ajaran Ibrahim itu salah satunya adalah bersunat. Di mana dikatakan di Al-Quran ajaran Ibrahim bersunat? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diwahyukan oleh Allah untuk menyatakan itu. Nabi Muhammad mengatakan Nabi Ibrahim itu disunat pada usia 80 tahun. Di mana di Al-Quran dikatakan Nabi Ibrahim itu disunat? Hadits diwahyukan kepada Rasulullah. Katanya tadi Al-Quran itu menjelaskan semuanya. Ini Al-Quran sekarang sudah itu- ke hadis. Bagaimana? Bahlul, hadits itu uraian Rasulullah tentang Al-Quran, Lul. Bahulah, Anda kalau sudah tersudut begini. Ya iya, karena saya berbicara dengan orang Bahlul. Gimana ceritanya? Saya mau menjelaskan kepada Anda, sementara Anda Bahlul. Gimana dong? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu. Berarti hadis beliau itu juga adalah wahyu yang diucapkan oleh Rasulullah terkait dengan isi Quran. Al-Quran menjelaskan Nabi Ibrahim menerima beberapa kalimat dari Allah. Kalimat itulah kemudian yang disempurnakan pelaksanaannya oleh Nabi Ibrahim. Wa isibtala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa atammahunna. Nabi Ibrahim menyempurnakan setiap perintah yang datang kepadanya. Salah satu perintahnya itu adalah bersunat. Oke Bang, Gitu. sekarang saya cuma minta Giliran cuma saya dong. praktis saja Bang. Giliran saya dong. Gimana jelasnya? Giliran saya, boleh nggak? Al-Quran, Oke, Allah giliran memerintahkan saya sunat. boleh tidak? Oke. Nah, Oke, kalau Anda kemudian tidak bisa, menawar kali Anda tawaf kemana-mana. silakan Anda bicara, silakan. Kampus. Tangkap bantol dia, Bang. Kabur deh. Nah, jadi kalau di Islam itu Bang, ada perintah di Al-Quran atau tidak ada perintah di Al-Quran, faktanya kami bersunat. Oke? Nah, di kitab Anda, perjanjian lama, perjanjian baru, ada perintah sunat. Kenapa kalian tidak bersunat? Ketika didudukkan antara dua orang, Yesus berdampingan kemudian dengan orang-orang Roma, yang mana di antara keduanya yang tidak bersunat? Orang Roma. Kristen muncul tidak bersunat, ikut siapa? Kristen tidak bersunat, ikut siapa Bang? Itu pertanyaan saya. Coba, bisa enggak Anda jawab? Kristen tidak bersunat, ikut siapa? Bani Ishak bersunat, Bani Ismail bersunat, Yahudi bersunat, Islam bersunat. Kristen tidak bersunat. Saya pernah jalan-jalan ke Ragunan, hampir seluruh binatang yang ada di sana itu tidak bersunat. Apakah itu sekelompok atau segolongan dengan Anda? Ini pertanyaan serius. Di Ragunan saya lihat monyet, lihat kera, gorila, orangutan. Tidak ada satupun di antara mereka bersunat. Coba turunkan celana Anda. Mau kulihat? Sama miliknya kera. Anda dari golongan sana juga? Kalau kami umat Islam, alhamdulillah kami sunnat. Sama seperti orang Yahudi sunnat. Kalian tidak bersunat. Kalian masuk ke Ragunan juga Bang? Bang Suma. Dari Ragunan lepas juga, baru belajar berbicara gitu.
Dari awal saya bertanya kepada Anda yang simpel-simpel Dan saja. dari awal pun saya sudah menjawab. Pertanyaan saya, Anda ikut siapa? Tidak Anda bersunat. tidak pernah menjawab, Bang Suma. Saya sudah Anda katakan bahwa menjawab. jangan Otak pakai Anda congor yang di sini. error. Otak Anda Nah, yang kita tidak harus bisa memakai menelaah firman Tuhan. kemudian. Oke? Nah, monyet. Itulah kalau monyet. Sudah jelas kok. Nabi kami bersunat. Orang Arab bersunat. Kami pengikut Nabi Muhammad, kami bersunat. Yesus bersunat. Kami bersunat. Musa bersunat. Abraham bersunat. Yakub bersunat. Musa bersunat. Daud bersunat. Salomo bersunat. Yeremia bersunat. Coba. Samuel bersunat. Harun bersunat. Coba. Kami ada di situ sekelompok dengan orang-orang bersunat. Nah, saya sebut. Kera tidak bersunat. Monyet tidak bersunat. Gorila tidak bersunat. Orang hutan tidak bersunat. Anjing tidak bersunat. Apalagi? Babi tidak bersunat. Apalagi? Kuda tidak bersunat. Apalagi? Asu nggak bersunat. Apalagi? Guguk nggak bersunat. Apalagi? Serigala nggak bersunat. Apalagi? Ya kamu juga yang tadi itu tidak bersunat. Iya samanya kalian. Nah, kamu masuk di mana? Omnivora, karnivora, herbivora. Kamu masuk di mana? Pemakan segala. Oh, omnivora. Omnivora ternyata sama-sama tidak bersunat dan pemakan segala. Bahkan si Olan mengakui dia bisa makan orang juga. Nah, itu kalah dari binatang. Izin sapa Bangku. Iya. Pemburu. Pemburu. Dibuka mute-nya pemburu. Iron. Iya, Iron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Muslim Bang. Bang. Walah. Iron. Iya, Abang Muslim Bang. iya Muslim. Ya, yang mau disampaikan Bang? Nah, mau dengar aja. Kalau mau dengar di bawah aja ya Bang. Makasih Bang. Assalamualaikum. Yang naik tolong Kristen ya. Yang naik Kristen, ayo diskusi yang bagus lah. Jangan kayak tadi lah. Yang Kristen silakan naik yang Kristen. Chan Boy, selamat siang. Chan Boy. Oh, ini nama Chan Boy. Ini apa? Chan Boy. Bye Zuma. Ya, Paman. Siapa itu? PP-nya pun nggak jelas. Siapa tuh? Chan Boy, Oke. Chan Boy. Nama nggak jelas, Mirip PP ini juga ya. nggak jelas. Mirip si itu Taipudin tadi suaranya. Iya sih masa. Tadi pagi hujat aja tuh si Muncung tuh. Iya. Kampeng. Buat niup ini mana? Tapi yang umpan-umpannya. Oh iya, nggak tahu apa toh. Apa ini? Allahu Akbar. Yang naik tolong Kristen dulu lah ya, biar tahu kita nih. Nonem. Nih, saya naikkan, kalau Muslim, aduh, entahlah. Nonem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paman-paman Ya, di bawah tap-tap layar ya. Izin Bunda Nora. Ya, Nonem. Aduh. Mau mendengarkan aja Mbak. Soalnya Ya, di bawah aja Mbak. Oke. menarik banget. Menarik. Oke. Di bawah ya kalau mau mendengar, tolonglah dulu ya. Kalau mau mendengarkan ya di bawah. Mendengarkan di atas piye toh. Iya, yang Muslim di bawah aja dulu ya. Ini dokter siapa? Dokter Adi ya kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan lah.
Aku ya aku. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Selamat Ini kalau nggak siang, salah Mbak. Dokter Adi ya. Bukan, beda. Bukan dokter. Oh, bukan Dokter Adi. Oke. Bukan Oh, dokter. Bang Suki. Ini aku. Iya, aku. Iya. Kalian jangan cabut Pak Bunda Nora ya. Bukan Bang Suki, kok udah ganti nama aku ya aku, Bang. Ya kan dipanggil Suki ya aku. Ya oke, terserah lah Bangku. Ya silakan Bang Zuma. Tapi kayaknya Bang Suki nggak nyembah Yesus lagi kayaknya ya. Kemarin diserang Oten Bang Suki. Diserang saudara sendiri kan? Betul tidak? Iya, begini Mbak. Penjelasannya di sini, Mbak. Yohanes 13 ya, ayat 20. Saya baca begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Lalu sebenarnya apa yang diterimanya oleh orang yang menerima orang yang diutus Yesus? Nah, kalau orang yang menerima orang yang diutus Yesus itu, Yesus mengatakan menerima aku. Dan Yesus juga mengatakan kalau kamu menerima aku, kamu menerima dia yang mengutus aku. Apa yang diterima? Nah, penjelasannya di sini, Mbak. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Ya, jadi yang diterima oleh orang yang diutus Yesus itu adalah firman, dan firman itu juga yang diterima oleh Yesus dari Bapa. Sehingga kalau orang menerima yang diutus oleh Yesus, ya dia menerima Bapa. Lalu di dalam ayat 14 begini. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi semua orang yang menerima firman Bapa itu semua berasal dari atas, bukan dari dunia ini. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah budaya hidupnya. Jadi kehidupan yang dari Bapa itu yang diterima oleh Yesus diberikan kepada Bang muridnya. Gitu ya. Silakan abangku, Bang Zuma. Gini Bang, ambil pulpen biar sedikit saya kasih pencerahan tentang ini ya. Arahkan pandangan saudara dulu ke Yohanes 14 nomor 16. Mohon arahannya dulu ke situ, pandangannya ke sana dulu. Sudah? Udah Bang? Bang? Ya Paman. Bang Suki, saya mute tadi karena noise. Sudah. Ya. Sudah. Ya, nanti ditutup lagi mute-nya ya. Oke. Jadi di data 16 itu, kalau kita mundurkan satu data, maka muncul pernyataan Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ingat, Yesus sedang berbicara dengan Bani Israel, bukan berbicara dengan Bani Kamfret, Bani Romawi, Bani Yunani. Enggak, dia sedang berbicara dengan muridnya Bani Israel. Jikalau kamu mengasihi aku, wahai Bani Israel, kamu akan menuruti segala firmanku, segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kalau kita melihat kata penolong di sini dalam bahasa Yunani itu jelas disebut parakletos. Oke? Dalam Yohanes 14 nomor 16 yang diminta kemudian di sana adalah parakletos, penolong. Dari mana kita bisa tahu bahwa yang dimaksud di sini ada parakletos? Dari kata penolong itu sendiri, pengantara, penolong. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesusnya minta kepada Bapa seorang parakletos,
seorang penolong, manusia. Parakletos itu manusia, seorang penolong. Sedangkan kalau Anda melihat Yesus disebut Parakletos, itu di mana? 1 Yohanes 2 nomor 1. Nah, coba arahkan pandangan Anda ke 1 Yohanes 2 nomor 1. Semua yang mau belajar Kristolog supaya paham. Arahkan pandangan saudara ke 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jikalau kamu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Apa pengantara di situ? Parakletos. Yesus Parakletos. Yesus perantara. Dia adalah seorang. Dan Yesus minta kepada Bapa agar Bapa mendatangkan seseorang, yaitu Parakletos. Jadi yang datang setelah Yesus itu adalah seorang manusia, perantara, bukan manusia biasa. Dia adalah perantara. 1 Yohanes 2 nomor 1, Yesus disebut Parakletos. Yesus di dalam Yohanes 14:16 meminta kepada Bapa agar mengutus Parakletos lain. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, Parakletos lain, bukan Yesus lagi. Berarti tidak masuk syarat kandidat makhluk halus yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Karena yang datang kepada Paulus adalah Yesus, sedangkan yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah Parakletos lain. Nih, lanjut sedikit ya. Lanjut sedikit. Di dalam kitab Yohanes, kita naik di Yohanes 14 nomor 26. Yohanes 14 nomor 26. Di situ jelas dikatakan hal yang sama. Bahwa bahwa Yesus ketika meminta kemudian kepada Tuhan datangnya Parakletos, ternyata di data nomor 26 di situ dikatakan, tetapi Parakletos yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kuajarkan kepadamu. Berarti yang datang setelah Yesus adalah Parakletos lain yang disebut sebagai Roh Kudus yang akan diutus oleh Tuhan atas nama Yesus. Dialah yang akan kuberikan kepadamu, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini siapa ini? Parakletos ini. Pernah tidak Yesus mengatakan di dalam pengajarannya kepada muridnya, Akulah Alfa dan Omega? Pernah enggak? Pernah enggak Yesus mengajarkan itu? Pernah enggak? Host? Pernah enggak? Pernah enggak host? Enggak. Berarti siapa yang mengatakan Alfa dan Omega ini? Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Itu siapa? Yesus atau makhluk lain? Pak Pendeta. Dia akan mengingatkan kamu. Sedangkan kalau di dalam Al-Quran, Inni abadullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan ma qultu lahum illa ma amartani bih ani abudullah rabbi wa rabbakum qala subhanaka man yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Itu ucapan-ucapan Nabi Isa yang pernah Nabi Isa sampaikan kepada Bani Israel. Fattakullah wa ati'un. Itu ucapan Yesus yang diingatkan kembali di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi yang datang kepada penulis Bible, Akulah Alfa dan Omega. Itu kapan Yesus ucapkan itu? Akulah Yesus sang bintang fajar, sang bintang timur gilang gemilang. Kapan Yesus mengajarkan itu? Akulah yang awal, akulah yang akhir. Kapan Yesus mengajarkan itu? Tak ada Yesus pernah mengajarkan itu. Sedangkan yang dinubuatkan oleh beliau adalah, aku akan minta Parakletos. Parakletos lain. Berarti apa itu? Penghibur lain. Di dalam data Yohanes 14:26 sampai nomor 31, Bung, itu jelas adalah pekerjaan yang digenapi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kenapa Nabi Muhammad disebut penghibur? Rasulullah Muhammad SAW disebut penghibur karena beliau kemudian mengatakan, aku bersaksi kepada kalian bahwa syafaatku diperuntukkan bagi setiap muslim yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Hadits riwayat Abu Daud. Penghibur, wahai umat Islam, aku bersaksi kepada kalian bahwa syafaatku untuk kalian kuperuntukkan kepada kalian. Setiap kalian yang meninggal dan tidak menyekutukan kemudian Allah dengan apapun, maka syafaatku, pertolonganku akan berlaku untuk kalian. Tuh, menghibur kali. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Menghibur kali. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Menghibur kali. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, maka dia dijanjikan surga. Menghibur kali. Wa yuzakkihim, barang siapa yang mengikutiku, maka aku akan mensucikan jiwanya. Menghibur kali. Jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin kalian surga. Menghibur kali. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah kemudian orang-orang mukmin, yaitu yang mendirikan salat. Mereka lah yang mewarisi surga Firdaus. Menghibur kali. Penghibur itu datang. Dialah yang menghibur alam semesta ini. Yesus datang. Barang siapa yang memanggil aku Tuhan dan bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku, semua mereka adalah pembuat kejahatan. Aku akan mengusir dengan berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Menakutkan kali. Penghibur, Parakletos. Aku akan minta kepada Bapa untuk mendatangkan Parakletos. Yesus adalah Parakletos. 1 Yohanes 2 nomor 1, Yesus Parakletos. Yohanes 16 nomor 7, Parakletos adalah benar jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, maka Parakletos itu tidak akan datang. Parakletos, man huwa, siapa dia? Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Iya, terima kasih Bang Zuma. Ya, Pak Man. Yohanes 14 ayat 16. Perhatikan kalimat terakhir. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Jadi kata selama-lamanya ini harus kita pegang. Oke. Kita ingat ya. Iya. Lalu ayat 17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ada 2 kalimat yang harus kita ingat, bahwa ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kedua, dia akan tinggal diam di dalam kamu. Nah, penjelasannya saya baca di dalam Yohanes 2 ayat 19. Yesus mengatakan, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Lalu saya ke dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 20-nya, ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi Yesus menjelaskan tubuhnya bait Allah, dan kita tubuhnya juga bait Allah. Yang akan menyertai selama-lamanya adalah Roh Kudus.
dan Roh Kudus yang berasal daripada Allah. Dia tinggal di dalam diri Yesus, dia pun tinggal di dalam diri kita. Jadi Parakletos itu Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri yang mampu tinggal di dalam diri orang itu selama-lamanya. Nah, lalu saya ke Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jadi Yesus rumah Allah, bait Allah, kita pun rumah Allah, bait Allah. Yesus diangkat sebagai kepala rumah itu. Juga di dalam Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Efesus 3 ayat 19. Kalimat terakhir, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi baik Yesus maupun kita adalah sama manusia. Tubuhnya bait Allah, kita bait Allah. Tetapi Yesus yang lebih dulu memberi dirinya sebagai rumah Allah. Dia kepenuhan Allah, sehingga sesuai dengan rencana Tuhan menjadikan manusia menurut gambaran rupa Allah, tercipta di dalam diri Yesus. Nah, lalu di dalam Roma 8 ayat 29 dan 28 dulu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dengan demikian Yesus adalah abang tertua, orang yang memberi tubuhnya, di mana Roh Kudus itu tinggal diam di dalam diri kita. Nah, Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah disingkat adalah aja Paman, jangan panjang-panjang Paman. Ya. Jadi terakhir ya, Roma 8 ayat 14 dan 17. Jika kita hidup dipimpin Roh Allah, kita akan menjadi anak-anak Allah. Demikian juga ayat 17-nya, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Yesus Kristus. Demikian Bang. Sudah Terima kasih. Silakan Bang Juma. Sudah. Baik, Paman. Ya, awalnya saya ucapkan terima kasih kepada saudari saya Dinda Siti Nursada yang ada di Amerika sana. Masya Allah, barakallah fik, telah banyak mendoakan saya. Jadi gini saudara, jangan melayang kemana-mana dulu, fokus kepada pengajaran Yesus. Yohanes 14 itu sudah sangat jelas seperti apa yang Anda terangkan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong. Penolong ini Parakletos. Parakletos ini. Lalu kemudian diterangkan, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah seorang nabi. Anda boleh baca Ulangan 11 dan juga Nehemia 9. Bagaimana kemudian Allah mengatakan bahwa roh kebenaran itu adalah roh yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada seseorang untuk membawa kebenaran. Roh yang dimaksud adalah roh seorang nabi. Jadi yang datang Parakletos ini adalah nabi. Yang datang setelah Yesus adalah nabi, bukan makhluk harus. Itu yang satu, yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwasanya aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini yang Anda harus pahami. Kristen sedunia harus paham. Saya ulang lagi, Kristen sedunia harus paham. Yesus di dalam Yohanes 14 itu tidak berbicara dengan orang Roma, pemakan babi, pemakan anjing, tidak bersunat. Yesus di dalam Yohanes 14 sedang berbicara dengan Bani Israel. Bukan berbicara dengan orang Kristen, tapi berbicara kepada ahli Taurat, Bani Israel.
bukan kepada orang Kristen Yesus berbicara. Aku tidak akan meninggalkan kamu wahai Bani Israel. Aku akan datang kembali. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhannya, mereka mendapatkan rezeki. Ini yang diterangkan oleh Yesus. Yesus meninggal, murid-muridnya juga pergi. Meninggal juga murid-muridnya, tapi Yesus tidak meninggalkan mereka. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini di alam barzah yang diceritakan oleh Yesus. Apakah murid Yesus hidup sampai sekarang ini? Tidak. Tapi hidup di alam barzah bersama kemudian dengan orang-orang saleh. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sekarang Kristen menjadi Kristen karena perintah siapa? Ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, merasulkan Paulus. Itu perintah siapa? Murid-murid Yesus tidak Kristen. Barang siapa memegang perintahku, mustahil dia Kristen, karena dia akan melakukannya. Dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dan akan menyatakan diri kepadanya. Apakah Kristen ini mengasihi Yesus, mengikuti perintah Yesus? Tak ada satupun perintah Yesus yang dilakukan oleh Kristen. Tak ada. Kalau perintah Paulus, kenyang Paulus Kristen ini. Lalu kemudian Yesus mengatakan, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Coba, firman mana yang berasal dari Yesus yang mengantarkan Kristen menyembah Yesus? Firman mana? Firman yang mana? Firman mana yang ditaati dan yang didengarkan oleh Kristen sehingga Kristen kemudian ibadah minggu? Firman yang mana? Makan babi? Firman yang mana? Tidak bersunat? Firman yang mana yang dari Yesus? Ada? Tak ada. Semua yang didengarkan oleh Kristen itu bukan firman yang berasal dari Yesus, tapi firman yang berasal dari Paulus. Lalu Yesus mengatakan, barang siapa yang mengasihi aku, barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Kristenlah itu, karena Kristen tidak menuruti perkataan Yesus. Firman yang kamu dengar bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku masih berada bersama-sama dengan kamu. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan Kristen. Tetapi kata Yesus, penghibur, yaitu Parakletos, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Apa yang Kristen ajarkan tentang harta warisan? Ada. Apa yang Kristen ajarkan tentang asas-asas nikah? Ada. Apa yang Kristen ajarkan tentang hukum tata kenegaraan? Ada. Apa yang Kristen ajarkan tentang pembagian harta waris? Ada. Apa yang Kristen ajarkan tentang pendidikan, ekonomi, sosial, politik? Ada? Nggak ada. Sedangkan Yesus mengatakan, ketika roh kebenaran Parakletos itu datang, dialah yang akan mengajarkan semua sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Siapa yang mengajarkan untuk mengingatkan perkataan-perkataan Yesus kembali? Umat Islam. Sedangkan Kristen tidak pernah mengingatkan perkataan-perkataan Yesus. Kristen hanya menjalankan perkataan-perkataan Paulus. Sehingga apa kata Yesus? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera, shalom. Shalom, salam, Islam. Islam kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar, ini kata Yesus kepada muridnya, bukan kepada Kristen, bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, dan Bapak lebih besar daripada aku. Dan sekarang aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata ke kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia ini? Iblis. Sedikit lagi penguasa dunia ini datang. Begitu Yesus terangkat, penguasa muncul.
tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ini ucapan Yesus kepada murid-muridnya, Cak Ayu. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Tapi Kristen lucunya merasa ini ucapan Yesus untuk Kristen. Ini coba, Yesus membangunkan murid-muridnya. Hei, bangun, 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 berdiri, 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 bangun. Mari kita pergi dari sini. Berarti ucapan tadi, jikalau kamu mengasihi aku akan menuruti segala perintahku, itu ucapan Yesus kepada muridnya, bukan kepada Kristen yang muncul beberapa abad kemudian. Bukan. Jadi harus diimani, dipercayai oleh orang Kristen. Bible itu adalah pernyataan-pernyataan, kesaksian-kesaksian orang yang dituliskan tentang ucapan-ucapan Yesus. Harus percaya. Berarti Yesus pada saat itu berbicara kepada pengikutnya. Nah, muncul pernyataan kemudian, aku akan menemani engkau selama-lamanya. Kita cross check 1 menit terakhir sebelum ditanggapi. Kita cross check, Bang. Yesus berkata, hidup kekal itu mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Utus itu rasul. Rasul utusan Allah, Rasulullah. Yang menemani selama-lamanya adalah perkataan Yesus, itu ada di Al-Quran. Ini Rasulullah. Ajaran yang muncul kemudian akan menemani engkau selama-lamanya. Islam, Al-Quran menemani selama-lamanya. Al-Quran sudah 1400 tahun tidak pernah berganti, tidak pernah dihentikan, tidak pernah direvisi, dikoreksi, dan digantikan oleh terjemahan-terjemahan. Tapi ucapan Yesus, jangankan menemani selama-lamanya. Setelah Yesus terangkat ke langit, siapa yang memegang ajaran Yesus? Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus berkata, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mana? Apakah ini masih menemani? Tidak. Masih ada orang Israel mengakui Yesus itu utusan Tuhan? Tak ada. Lalu mana menemani selama-lamanya? Yang menemani selama-lamanya itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyerukan, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Umat Islam, seandainya sahabat Rasulullah itu hidup umur panjang nih, ini tolak ukurnya ya. Sahabat Rasulullah usianya panjang. Murid Yesus usianya panjang. Hari ini bertemu antara murid Yesus yang hidup zaman Yesus dan sahabat Nabi Muhammad yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Mereka berkumpul, ngopi mereka. Maka sahabat Nabi Muhammad masih ditemani oleh ajaran Nabi Muhammad. Murid Yesus yang hidup sesama dengan Yesus, andai saja dia hidup hari ini, maka dia tidak ditemani lagi oleh ajaran Yesus. Yang menemaninya adalah ajaran Paulus. Mana ucapan dia aku akan menemanimu selama-lamanya? Ternyata yang menemani selama-lamanya itu adalah Parakletos, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam dan seperangkap semua alat-alat yang ada dalam Islam, dalam kaidah Islam, itu semuanya berasal dari lisanul Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan yang menjadikan orang Kristen ibadah Minggu, Natalan, makan babi, tidak bersunat, apalagi ibadah Minggu, merasulkan Paulus, itu semua bukan dari Yesus. Mana yang dari Yesus? Ada yang menemani dari Yesus? Tak ada lagi. Ada yang menemani dari Rasul Muhammad SAW? Al-Quranul Karim. Ada yang menemani dari Yesus? Tak ada lagi. Jadi yang menemani selama-lamanya yang mana? Parakletos Nabi Muhammad atau Parakletos Yesus? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Parakletos itu seorang nabi, bukan sesosok makhluk gaib, tapi nabi. Demikian untuk sementara, silakan. Maaf kepanjangan. Iya Bang Juma. Berarti saya harus sekali lagi membacakan Yohanes 14 ayat 16 dan 17 ya.
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kira-kira manusia mampukah dia menyertai selama-lamanya? Kedua, ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Siapa gerangan yang diam di dalam manusia itu, kalau bukan roh kebenaran? Dan di dalam ayat 26-nya jelas bahwa itulah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang tinggal di dalam orang. Misal sekarang saya baca dalam Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus. Pada waktu Maria ibunya bertunang dengan Yesus, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ya, ada Roh Kudus di dalam diri Maria. Lalu di dalam Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Ayat 35-nya, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sesuatu yang kudus itu berasal dari atas, dari sorga, yang disebut sebagai anak Allah. Saya baca di dalam Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Tadi Yesus itu anak yang kudus, yang berasal dari atas. Sekarang dia ada di bumi. Dialah yang kudus yang turun dari atas. Dia sebagai anak Allah. Dan dia juga yang telah naik ke atas. Yesus inilah pembawa berita kebenaran yang dari sorga. Dialah yang samawi itu. Jadi berita kebenaran agama yang samawi itu ada di dalam Alkitab. Itulah beritanya. Jadi kalau kita mau menekankan bahwa yang tinggal selama-lamanya itu tidak ada lain selain Dia sendiri, yaitu Tuhan. Roh Kudus tinggal dalam diri Yesus, demikian juga Dia mau tinggal di dalam diri setiap orang yang percaya. Yesus pernah bertanya kepada Petrus, siapakah aku ini? Kamu adalah Mesias, anak Allah yang Maha Tinggi. Nah, Yesus mengatakan, bukan kamu yang mengatakan itu, itulah Bapakku yang menyatakan itu. Petrus sepikiran dengan Bapa. Itulah tujuannya, supaya kita sepikiran dengan Bapa. Di dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Untuk itulah kita percaya kepada Yesus, supaya kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Karena apa? Sejak Adam jatuh dalam dosa, gambar dirinya rusak, pikirannya rusak. Karena pikiran dia hanya mau melakukan kehendak iblis, sehingga membapakan pada iblis, bukan lagi membapakan kepada Sang Penciptanya. Untuk itulah Yesus datang, yang dari sorga, yang Dia adalah anak Allah, datang ke dalam dunia ini supaya kita sepikiran seperasaan dengan Kristus, yang sama dengan sepikiran dengan Bapa. Jadi sesuai dengan rencana Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, tercipta kembali kepada semua orang yang mau diselamatkan. Contohnya, teladannya adalah anak tunggalnya Yesus, dan Dia mau menjadi yang sulung. Dia adalah abang tertua kita semua manusia yang mau mengikuti Dia dengan taat. Demikian Bang Zuma, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Banyak hal yang harus saya tanggapi ya. Yang pertama terkait daripada pernyataan saudara dalam Yohanes 14, aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini kalau kita artikan selama-lamanya, itu mustahil seperti apa yang ada. Yang dimaksud menyertai selama-lamanya itu adalah ajaran. Ajaran itu akan menyertai murid Yesus sampai kiamat. Murid Yesus sudah ada di alam kubur, masih juga menemani sampai hari ini.
Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa'amanat ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifa fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Ini ajaran roh